Ya kan, Demian? Betul. Hanya kepada Yesus diterjemahkan kurios Iya. itu Tuhan. Tuhan. Yang lain tuh, kurios-kurios lain tuh Tuhan. Betul, lanjut Ya, Demian. terjemahan yang tepat itu Bentar. Lihat Oh, diomelin lagi betul, sama halo. bininya. Diomelin lagi sama bininya dia. Bang, ini Demian dari tadi kan alasannya gini ya. Alasannya berpindah karena di framing lagi dia belum mau ada yang nyerang masuk pribadi nih surga. pasti nih, nyerang pribadi nih. Enggak kan? Setiap saya ngomong dituduh menyerang pribadi ya. Udah Jadi kebaca mau soalnya, bicara apa udah lagi, kebaca. coba? Ya kan? Ini kan diskusi Semua sama yang Demian kau tadi omongin kan cuma nyerang pribadi. Iya. Ketika saya bertanya kepada Anda menyatakan menyerang pribadi. Jadi gimana dong? Emang harus saya diam tanya aja, kamu ya? jawab. Ketika Emang- saya emang- diam, emang saya katakan tanya kamu kerennya. jawab. Coba. Ini aneh sekali. Udah lah, saya malas ladenin orang gak waras. Udahlah, Demian sekarang jadi Umar Al-Khattab. Ayo. Kebenaran ini bingung Sudah masuk Demian. surga, belum ada. Dia mau Aku sendiri kabur mengatakan malu, belum ada. nunggu dikit. Dan mengatakan Oh, gua Demian dikit. mengatakan gini ya Bang ya, bahwa pengakuan iman Rasuli itu adalah rumusan, sementara ketika dia bersahadat Iya, juga itu kalau bukan rumusan, loh. kapan ada tuh, Itu bro? rumusan juga. Kalau bukan Jadi logika rumusan, Demian kapan ini adanya? sebenarnya nggak jalan. Mungkin gini ya Demian. Iya. Anda Kalau sakit gitu, hati terhadap kalau gitu kamu pendeta tahu nggak atau kapan apapun di iman gereja Anda rasuli ada? dulu, sehingga Anda berpindah. Ya Itu udah, mungkin aku tanya, logika. aku tanya sama kamu itu yang nih, saya aku tanya nih. simpulkan. Iya. Iman rasul itu dirumuskannya kapan? Gimana? Iman rasul itu dibuatnya kapan? Enggak, tadi kan Anda menyatakan gini. Nggak jawab. Ini Kalsedon ya, 451 ya. Konsili Kalsedon ya. Bukan Iya. konsili Dia nggak Nicea tahu, lah. Ki. Oh, di Itu Nicea. kan Dia nggak tahu. pengakuan Nicea itu. Bang, Ustadz Sugi kemarin ada Oten bilang yang mengkanonisasi Bible itu Yesus turun sendiri. Mabu biarin biar mereka hatua dulu, mereka hatua dulu sampai Iya, ini. siap. Sampai dia bener-bener Demian tolong saya nyerah, Demian tolong saya nyerah, sampai dia bilang gitu. Iya, jadi kau belajar dulu agama kamu gitu loh, baru kamu ngomongin Islam. Agama kamu sendiri aja kamu nggak tahu apa-apa, bro. Aja saya kasihan sekali. Ya, itu memang bahasa paling gampang ya Demian, menuduh orang tidak mengetahui apa-apa sehingga seolah-olah kita nampak yang lebih pintar. Dari tadi Demian nggak menuduh Nah, emang faktanya kepintaran kok. seperti itu, bro. Dari semua narasinya Yaudah, coba logikanya kamu nggak bisa nggak iman jalan. rasuli? Ya kan? Ya udah, kalau memang kamu Kristen, coba kamu iman rasuli, bro. Udah, bukan di sini saatnya kamu tes saya. Demian. Nggak tahu kan, nggak tahu iman rasuli kan? Jangan, jangan. Kalau saya tahu gimana? Berarti narasi Iman rasuli aja nggak tahu loh. Bayangkan kamu Kristen, Ketawanya si Iman Demian tuh rasuli, nyesek. astaga, berarti astaga. kamu salah nggak? Kan? Bro, kamu tahu iman rasuli nggak? Demian. Iman rasuli hafal nggak? Bukan seperti Aduh, anak-anak masa kita Kristen diskusi lo ini. udah tua lo. Coba kamu ini. Bukan kamu yang Udah nanya tua, saya. Kristen udah tua. Kapasitas kata kamu iman apa rasuli, sih? astaga. Waduh. Ini Demian ini memang susah nih. Logikanya nggak jalan teman-temannya. Tadi dia berpindah gara-gara Bro, di iman Kristen belum rasuli ada yang itu masuk wajib surga. dihafal, bro. Tapi ketika ditanya di Islam siapa Bro, yang sudah masuk ketahuan. surga, dia nggak bisa jawab. Kan? Logika nggak jalan di kamu situ. kayaknya nggak pernah masuk gereja, makanya kamu ketahuan nggak pernah masuk gereja, makanya kamu nggak tahu iman rasuli, astaga. Itu memang kebiasaannya. Kebiasaan. Oke, aku tanya, iman rasuli itu wajib nggak orang Kristen untuk hafal? Wajib. Wajib. Kamu tahu nggak? Kamu hafal nggak? Hafal. Oke, silakan sebutkan. Ya. Kamu bersyahadat sekarang dulu lah. Bersyahadat kan? Aduh, jaringan saya mati kayaknya nih. Menganggap itu Enggak, mainan sinyal gitu si loh. tanya ya. Enggak. Iman Oh, Rasul itu dianya. bukan mainan seperti yang kamu narasikan sekarang. Masa ketika kamu suruh saya mau Bilang langsung? aja kamu nggak hafal. Itu apa? Alasan aja, bilang aja nggak hafal. Bukan nggak hafal. Kamu sekarang karena coba kamu nggak hafal, makanya kamu nggak baca. syahadat yang ada di hadis itu loh.
yang memakai Isa. Coba kamu baca kesyahadatnya. Bisa kamu nggak? Lo kok lari ke syahadat? Itu kamu nggak Katanya hafal kau namanya Kristen. kalau itu, ya kan? Saya curiga nih, saya curiga kamu Kristen KTP aja nih, KTP-nya doang yang Kristen. Terserah Tapi kamu. itu tentang Terserah Kristennya kamu. nggak tahu apa-apa. Itu terserah kamu. Karena saya hidup bukan dari penilaian Oke, kamu. ya udah, Demian. kalau gitu. Gitu ya. Yang saya nilai Iya, kamu iya, sekarang ini pertanyaan bukan berikutnya logika nih, loh. Bang. Logika kamu nggak jalan. Dari Iya, tadi iya, kamu pertanyaan menafsirkan di berikutnya, Kristen pertanyaan nggak ada yang masuk berikutnya, Bang. surga, sementara di Islam kamu nggak bisa Siap. Siap. Pertanyaan berikutnya, Bang. Kira-kira perjanjian baru itu ada berapa kitab, Bang? Macet lagi. Ini paling Ini dasar. kuis anak-anak loh, Bang. Kuis anak-anak ini, Bang. Itu kalau ditanyakan Tolong ke di-typing debater macet muslim langsung dijawab sebanyak-banyaknya. loh itu. Kalau ditanyakan ke debater muslim langsung terjawab loh itu. Typing macet sebanyak-banyaknya. Masa Macet. Kristen nggak ngerti? Ketahuan Kristen KTP ini. Bang, perjanjian baru ada jumlahnya ada berapa kitab, Bang? Ya, macet, Bang. Gimana nih, Bang? Sebentar. Udah macet. Saya lagi Udah, ini nih. udah. Sebentar 5 menit saya berhenti. Saya akan jawab kamu semua. Sebentar ya. Jangan open Ini cam saya karena tahu itu loh. kan. Kena apa namanya? Kena pelanggaran. Ya teman-teman yang di bawah, kalau ada yang mau sodako berinfak soundcard sama mic, hubungi saya ya teman-teman buat Demian. Tadi mic-nya udah ada yang mau ngasih, tinggal soundcardnya. Masa ditanya perjanjian baru aja mikir nunggu 5 menit sih. Coba tanya sama debater padahal- muslim langsung tahu berapa perjanjian baru. Bunda Rama nih langsung tahu tuh, tanya tuh, langsung tahu dia. Bunda Rama, perjanjian baru berapa tuh jumlah kitabnya tuh? Halo Bunda Rama. Pak Sugi aja dah, Pak Sugi. 27. Nah, Nggak mikir. ini Pak Sugi lebih Kristen daripada Kristen ini. Gimana ini? Aduh. Padahal itu pertanyaan anak-anak loh, Bang. Iya, karena kamu masih anak-anak Demian. Memang seperti itu. Kalau dibandingkan pengalaman sama usia, kita jauh berbeda ya. Ya, lu jangan open cam, itu kena pelanggaran, lu lagi nyetir, nggak bisa diomong. Oke. Tapi gini Kalau- Demian ya. kalau yang- Sebentar ya. Biar clear diskusinya gini. Sebenarnya yang masuk surga juga di Islam belum ada ya Demiannya, ya kan? Seperti yang kamu narasikan. Dan kalau yang lain-lain pengakuan iman rasuli, jumlah kitab, itu semua anak sekolah juga tahu Demian, karena SD aja udah disebutkan. Oh, Jumlah kalau kitab. tahu kenapa nggak bisa jawab? Ayo. 27, kenapa? Sekarang Kenapa? orang udah jawab baru dijawab, astaga. Iya. Anda aneh, saya tadi nggak dengar apa-apa loh, karena tadi kan Allah. ini saya khusus berhenti buat memberitahukan kebenaran sama Demian. Saya kasihan sama Demian karena sudah tersesat kan. Padahal seharusnya Ustaz Zugi Saya tadi habiskan jawab waktu saya berhenti nih, khusus untuk melayani Demian yang sudah tersesat. Ustaz Zugi. Jadi dia pasti ngikutin 32. Kalau saya tersesat ke jalan yang benar, Pak. Iya. Dari sekarang gini, kita lihat ajarannya. Kalau di kekristenan kan diajarkan gini, balaslah kejahatan dengan kebaikan. Kalau di Islam ada nggak seperti itu? Kalau di Islam tegah dengan 3 hal. Pertama dengan tanganmu, kedua dengan lisanmu, ketiga dengan hatimu. Kalau di Islam, Bang, balaslah Itu, Bang, kejahatan dengan kejahatan yang setimpal. Jadi perbedaannya sangat tinggi loh, Bang. Ya udah, Bang tanya, kenapa di perjanjian lama itu ajarannya bertentangan dengan perjanjian baru, Bang? Oke. Kalau di perjanjian lama diajarkan balas kejahatan dengan kejahatan, di perjanjian baru balas kejahatan dengan kebaikan. Pertanyaannya, Kita berbicara apakah Tuhannya dalil beda, saja, Bang? Demian. Di mana dikatakan di perjanjian lama, balaslah kejahatan dengan kejahatan. Sebutkan Oke, saya kasih ayatnya, sabar, saya kasih ayatnya nih ya. Jadi ini Tuhannya kok berkepribadian ganda nih, Bang. Ya, silakan. Sabar, Bang. Seharusnya tadi Anda larinya ke Marsion, bukan ke Islam.
kalau seperti itu. Enggak bang, ini ajaran Musa bang, ajaran Ya, Taurat Anda yang larinya dari ke Tuhan. Marsion dong, jangan ke Islam. Oke. Matius. Makanya Anda nggak logika saya katakan. Si terangkan si kebenaran ini, nangis dia ini, merintih dalam hatinya ini. Cuma dia Ya, menutupi silakan dengan framing. perkataan-perkataan. Silakan framing. Nangis ya, sedih ya. Ademian sudah sadar ya, sudah insaf. Sedih dia ya. Ya, Nangis. silakan. Hatinya merintih, kasihan ya Pak kebenaran. Nih bang, nih salah satu ayatnya nih bang. Abang bisa buka Keluaran 21 ayat 24. Nih, mata ganti mata, gigi ganti gigi, tangan ganti tangan, kaki ganti kaki. Itu Keluaran ajaran Musa. 21 ayat 24 Makanya Musa, tadi kan. wait. Tunggu, sabar. Makanya Musa dan bangsa Israel itu mereka tuh tiap hari itu berperang. Bangsa Amalek dihajar, bangsa apa? Banyak bangsa-bangsa itu dihajar sama bangsa Israel tuh. Tiap hari mereka berperang. Contoh Daud, tahu Daud nggak bang? Tahu Daud nggak bang? Abang tahu nggak? Halo bang, abang tahu Daud, Nabi Daud, Raja Daud, King David? King David aja, dia nggak mengasihi musuh bang. Dia nggak balas kejahatan dengan kebaikan bang. Ketika dia berhadapan dengan musuhnya, itu si siapa namanya? Jalut. Kalau dalam Islam ya, Jalut ya. Kalau dalam Kristen itu namanya tuh, siapa namanya? Kok saya lupa namanya. Goliat. Jadi waktu Daud berhadapan sama emangnya Daud ngasih pipi kiri, kemudian ngasih pipi kanan juga kan enggak? Malahan dia buat katapel ya. Iya. Kemudian dihajar ke si Goliat tuh. Jadi memang ajaran perjanjian lama itu bang, balas gigi ganti gigi, mata ganti mata bang. Balas kejahatan dengan kejahatan, itu yang dilakukan oleh para nabi. Pertanyaannya, kenapa di perjanjian baru kok berbeda bang? Monggo. Halo bang, ku macet juga ini. Enggak, demian ada bagus suaranya. Maksudnya bang tanyanya kok macet? Nah, itulah. Bang, di situ nggak ada disebutkan balaslah kejahatan dengan kejahatan. Itu persepsi Anda, Bang Demiannya. Mata ganti mata, gigi ganti gigi itu hukum ini bang. Kalau orang membunuh dia harus dibunuh. Itu hukum perjanjian lama loh. Itu hukum Torah Musa. Makanya di dalam Itu jelas hukum dikatakan Torah Musa itu jangan ada hukum membunuh. Kok rajam. Anda mengatakan membunuh harus dibalas dengan membunuh. Ah, gimana sih? Nah, terus ngapain Daud berperang? Ngapain? Emang Daud berperang dia nggak bunuh Goliat? Ayo. Oke, kita baca aja ya yang apa yang Anda tadi sebutkannya. Iya, enggak. 20 sebentar. Daud bunuh Goliat nggak? Daud waktu berperang sama Goliat, dia bunuh Goliat Ya, nggak? bunuh Kutanya nih. Goliat. Bunuh kan? Ah, Jelas si Goliat. Ya, kita bacakan dulu ya. Kita ayat perayaan aja, nggak usah asumsi ya Bang ya. Kita ayat perayaan aja ya. Jadi di dalam Keluaran 21 ayat 24 tadi dalam Alkitab berprinsip, tetapi jika ada kerugian maka engkau harus memberikan ganti rugi. Mata ganti mata, gigi ganti gigi, tangan ganti tangan, kaki ganti kaki, luka bakar ganti luka bakar. Sebentar, memar ganti. Betul. Jadi kalau ada Sebentar, orang potong jangan dipotong tangan, dulu. Ini gimana Loh, sih? kamu nggak ngerti ya, Dibacakan aja Bible. belum Kamu nggak selesai, kamu paham. sudah potong. Gimana sih? kau nggak Demian? paham bro. Bukan, Kau jangan nggak paham. menuduh saya Tangan nggak ganti paham. tangan itu gimana? Jangan menuduh saya nggak paham dulu. Dengarkan Ya udah, dulu. tangan Nanti di ganti mana saya tangan nggak itu paham. Ya, artinya kamu apa? jelaskan ya. Oke. Oke, ya. Tangan ganti tangan itu artinya apa? Sebentar. Jadi kamu mengerti nggak ayat ini? Ayat ini berbicara tentang apa? Ini bagian hukum yang diberikan Allah kepada bangsa Israel melalui Musa. Jadi Betul. hukum ini dikenal sebagai mata ganti mata, gigi ganti gigi. Jadi hukum ini dimaksud memberikan keadilan dan hukuman yang setimpal bagi pelaku kesalahan. Ya, Hukuman yang betul. setimpal Gini bro. bagi pelaku kesalahan. Hukuman yang setimpal. Gini. Hukuman yang setimpal, contohnya nih, kamu motong tangan orang, tangan kamu juga harus dipotong. Itu hukuman yang setimpal. Oke. Makanya di perjanjian lama ada yang namanya hukum rajam. Kalau ada orang berzina, dilempari pakai batu. Itu hukum Musa, hukum iya, Torah. betul. Namun gini ya, Demian ya. Namun penting ya, kamu catat ya, bahwa hukum ini tidak selalu harus berarti secara hukuman harus dilakukan secara harafiah.
Jadi dalam Ya, banyak kasus dilakukan. hukuman dapat berupa pembayaran denda atau kompensasi lainnya gitu loh. Jadi Betul, kalau dia nggak bisa bayar denda maka dia harus dirajam. Tapi kasusnya kalau persinahan nggak ada bayar denda. Kalau persinahan wajib dirajam. Hilul Hashim menghujat Tuhan maka juga dirajam, bukan bayar denda. Pertanyaannya, kenapa di perjanjian baru kok beda, Bang? ya, Kok beda hukumnya, ya, Bang? kita hubungkan. Tadi saya sebelum berbicara kamu potong. Jadi Yesus sendiri kan mengutip hukum ini dalam khotbah di gunung ya. Tetapi ia juga menekankan bahwa hukum ini harus ditafsirkan kasih dan belas Ini jaringan kasihan. saya apa jaringan dia ya? Jaringan Bang Demian kayaknya. Dia lancar kok. Nah itu dia makanya aku bilang Tuhannya itu berkepribadian ganda. Di perjanjian Sebentar, lama dia sebentar. jahat, Kamu potong perjanjian saya. baru dia Ya baik. kan, tadi Ini kamu Tuhan kan kok. itu Yesus juga berbicara tentang itu kan. Jadi kan saya mengatakan seperti ini ya. Yesus kan mengutip hukum ini juga saya katakan tadi ya. Jadi seperti khotbah di gunungnya itu, dia mengatakan bahwa hukum ini harus ditafsirkan dengan kasih dan belas kasihan. Ia mengajarkan bahwa Ya, kita itu harus bukan mengasihi khotbah di musuh gunung. kita dan berdoa bagi mereka yang menganiaya kita. Jadi hukum mata ganti mata, gigi ganti gigi itu salah satu contoh bagaimana hukuman Allah di dalam perjanjian lama bertujuan menjaga keadilan dan ketertiban dalam masyarakat. Ya Bukan udah, ketika Bang. orang membuat sesuatu kepada kamu harus membalasnya demikian gitu, bukan gitu. Oke, Itu bagaimana maksud- dengan Daud, Bang? Bagaimana dengan Daud, Bang? Apakah dia membalas kejahatan dengan kebaikan, Bang? itu di mana itu? Itu konteksnya kan perang kan? Iya, Ya. waktu perang kan? Ya, waktu perang. Waktu perang kan? Jadi waktu perang wajar Oke, nggak saling membunuh? Oke, berarti di Kristen juga ada perang kan, Bang? Di perjanjian lama kan memang perang. Cerita tentang Di perjanjian tentang baru, peperangan Israel kalau dengan perjanjian bangsa lain baru- kan? Oke, kalau perjanjian baru perang juga nggak, Bang? Diajarkan perang juga nggak? Perjanjian baru tidak ada lagi karena Yesus kan telah turun. Oke, berarti Daud nggak mengikuti perjanjian baru. Daud salah dong karena dia nggak mengasihi musuh. Inilah Dia logika malah Demian perang. nggak jalan. Di zaman Daud udah ada nggak perjanjian baru? Lah, kok nggak jalan? Iya nggak jalan. Anda mengatakan Daud ikut nggak perjanjian baru. Sementara di zaman Daud perjanjian baru udah ada nggak? Ya berarti kan Daud kan Berarti nggak kan nggak mengikuti bisa hukum diikuti perjanjian kalau baru. belum ada Demian. Gimana sih Anda? Betul, Makanya saya makanya bilang logika kalau- Anda nggak jalan. Lah, membalas kejahatan dengan kejahatan itu baik nggak, Bang? Menurut Anda baik nggak? Saya nanya, aku nanya balik. Kalau menurut saya udah jelas nggak baik karena di Alkitab kan nggak ada Nggak baik. seperti itu. Kalau gitu, kenapa Daud membalas kejahatan dengan kejahatan ketika perang? Itu bukan membalas kejahatan dengan kejahatan ketika ada. Lah, Gimana sih Anda? ketika Perang mereka itu yang diperangi, memerangi bro. kejahatan gimana sih ini orang? Jadi ceritanya, kau pernah nggak belajar sejarah Daud, bro? Daud itu dia memerangi bangsa Filistin. Ketika bangsa Filistin mereka memerangi bangsa Israel. Mereka perangi bangsa Israel, baru dibalas sama Daud dan pasukannya. Pernah baca nggak kitab Samuel? Oh, kau nggak pernah baca kitab Samuel? Dari tadi menuduh aja si Demian ini. Ya, aduh, kau Bible aja kamu nggak paham. Akan nuduh lagi padahal dia nggak paham sama sekali apa yang dibicarakannya. Tadi pun dibilang mata ganti mata. Itu aja jelas kamu tidak mengerti Biblos. Ketika kamu membawa ayat itu dan menafsirkannya pribadi secara pribadi, itu kamu sudah salah besar sebenarnya. Karena hukum Saya itu cuman baca, saya nggak dimasukkan menafsirkan. untuk mengatur ketertiban di antara bangsa Israel. Bukan kalau ada salah satu bangsa Israel membunuh, maka dia Kagak juga ada. dibunuh oleh yang dibunuhnya, bukan seperti Oke. itu. Kamu kan menafsirkannya Oke, tadi kau pernah nggak? seperti itu Bro, kan. bro. Terus sekarang kamu menuduh Bahkan- saya nggak mengerti Alkitab. Justru di sini Iya, gini, kamu gini. menunjukkan bahwa kamu tidak mengerti apa-apa tentang Alkitab. Iya. Jadi ada satu kisah nih. Jadi orang-orang Yahudi mereka membawa seorang perempuan yang berzina. Kemudian mereka berkata kepada Yesus begini, Guru, dalam hukum Taurat, hukum Musa mengajarkan kita untuk melempari wanita yang berbuat zina. Kemudian apa jawab Yesus kepada orang-orang Yahudi itu? Jika di antara kamu tidak ada yang berdosa, maka dia yang pertama melempari wanita itu dengan batu. Jawaban daripada orang-orang ahli Taurat, bahwasanya dalam hukum Taurat mengajarkan kalau ada perempuan berzina, maka harus dirajam. Harus dirajam. Tapi Yesus menentang ajaran Musa. Yesus berkata apa? Kalau kamu tidak ada dari kamu yang berdosa, maka dia yang pertama melempari wanita itu dengan batu. Artinya ada perbedaan hukum di sini. Musa ngajarin merajam orang yang berzina. Kalau Yesus membantah itu, Yesus berkata,
tidak boleh membalas kejahatan dengan kebaikan, kejahatan dengan kejahatan. Artinya ada dua hukum yang berbeda di sini, bro. Kalau kau cermati perjanjian lama dan perjanjian baru, bro. Paham gak, bro? Itulah Atau kamu yang nggak saya nyampe sebutkan otaknya? tadi. Yesus mengatakan kita harus menafsirkan ayat itu sekarang bukan membalas kejahatan dengan membalas kejahatan, tetapi dengan kasih dan belas kasihan. Saya tadi sudah mengatakan itu, cuman kamu kan nggak menyimak. Kamu selalu memikirkan apa pertanyaan selanjutnya. Kan gitu, itu kebiasaan. Ya, artinya gini, bro. Kalau orang waras, dia akan bisa memahami bahwasannya ada perbedaan hukum Tuhan itu sendiri. Jadi perjanjian lama Tuhannya agak sedikit jahat, perjanjian baru Tuhannya udah baik. Iya, kalau diikutkan Makanya tadi pun aku di bilang, situ, itu kayak ada harusnya kamu lari ke Tuhannya Marsion, bukannya ke berkepribadian Islam, ganda, bro. Demian. Ya kan? Ke Nah, Marsion. emangnya Tuhan di perjanjian lama bukan Tuhan kamu, bro? Ya Tuhan saya, kamu yang Ya menafsirkan di situ udah, kan jahat. kalau kan Tuhan gitu. kamu, kalau Tuhan perjanjian lama itu Tuhan kamu, pertanyaannya kenapa sifatnya itu berkepribadian ganda, bro? Iya, kalau kamu menafsirkan seperti itu, artinya kamu harus tadi ke Marsion, bukan ke Islam. Itu yang saya katakan. Apa hubungannya sama Marsion? Tuhan Iya, kamu Marsion itu kan memang menafsirkan seperti sifatnya itu, makanya Marsion mengatakan. nggak nyambung nih orang. Bukan nggak nyambung, Anda yang nggak nyambung. Dari tadi kan saya mengatakan Anda nggak logika loh. Aduh, keliruan banget nih orang, nggak ngerti, otaknya nggak dan nyampe. masuk ke Islam kan gitu. Sementara itu ajarannya Yaudah, sangat kalau- bertentangan. Kalau Ya kan? pembahasannya masalah hukum, kayaknya otak kamu belum nyampe. Jadi kayaknya rubah aja temanya. Mending bahas yang Ya, kamu gampang-gampang aja ampun. dah. Oke, saya turun kalau kamu sudah ampun ya. Oke, saya turun dah. Bukan, otak kamu nggak nyampe kalau bahas hukum. Kalau saya gini sih ya, kenapa Yesus itu mengajarkan itu seolah-olah itu tidak frontal gitu. Itu karena ada beberapa faktor yang menyebabkan hal itu. Kita tahu bahwa Yesus ini diutus di bawah tekanan bangsa Romawi. Sehingga tidak mungkin Yesus itu akan mengajarkan yang frontal, tidak mungkin. Tapi seandainya Yesus itu diterima oleh masyarakat pada masa itu, pastilah rencana yang awal itu dia jalankan. Karena rencana awal Yesus itu dia sudah memproklamirkan sendiri bahwa jangan kamu sangka aku datang ke dunia untuk membawa damai. Bukan kataku melainkan pedang. Aku akan menjadikan permusuhan 5 lawan 5. Betul nggak demikian tuh? Ya, bapak mau lawan anak. Anak laki-laki melawan ayahnya, anak perempuan melawan ibunya, dan seterusnya itu. Kalau itu Yesus diterima, maka rencana awal akan dilaksanakan. Tapi karena pada masa itu Yesus itu tidak kurang mendapat sambutan oleh orang Yahudi masa itu, sehingga kebijakan Yesus itu berubah. Dia seolah-olah mengajarkan kasih. Coba kalau dia mengajarkan frontal, bahaya bagi dia. Bahkan ketika ada perempuan yang dituduh berzina, Yesus nggak berani menghukum. Karena kalau Yesus sampai berani menimpakan hukuman, ini berbahaya. Berarti Yesus ini adalah raja. Raja bagi orang Israel. Kalau sampai diketahui Yesus ini raja orang Israel, ini berbahaya bagi dirinya karena akan menjadi pesaing kekuasaan Romawi pada masa itu. Sehingga Yesus merubah cara dakwahnya itu, ngalah, lemah lembut. Gitu loh. Kadang orang Kristen, oh Yesus tidak mengajarkan perang, mau perang pakai lidi. Nah, mau beli pedang aja jual jubah. Untuk orang bisa mengajarkan perang itu kalau mempunyai persenjataan yang lengkap, mempunyai pasukan yang cukup. Nah, Yesus dia saja mau tidur tidak punya tempat tidur, sebagaimana yang dia katakan dalam Matius 8 ayat 20. Serigala punya liang, burung punya sangkar, tapi anak manusia mau meletakkan kepala saja tidak punya tempat. Bagaimana mau mengajarkan perang orang yang kondisinya seperti ini? Untuk makan sehari-hari aja susah. Tidak mungkin dong. Sama halnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tidak pernah mengajarkan perang selama 13 tahun. Yesus hanya 3 tahun. 13 tahun Rasulullah ketika di Mekah sebelum hijrah ke Madinah, Rasulullah itu ajarannya seperti Yesus, ngalah, sahabat disiksa di padang pasir, bahkan ada sahabat yang ditombak dari kemaluannya, ngalah terus.
Ya, tidak ada perlawanan karena memang belum cukup kekuatan untuk melawan saat itu. Tetapi ketika Rasulullah sudah di Mekah, mempunyai sedikit kekuatan saja, digunakan untuk melawan. Sehingga waktu perang Badar itu 300 orang muslim melawan 1000 orang kafir. Berani, sudah ada kekuatan. Gitu loh. Kasih yang sebenarnya itu bisa dikatakan kasih itu dahsyat jika dia mempunyai kemampuan tetapi tidak dipakai. Contoh ketika Rasulullah itu menaklukkan Mekah, tidak satu darah pun menetes. Padahal perbuatan orang kafir kepada kaum muslimin waktu itu seperti apa? Sangat-sangat biadab. Tetapi apakah Rasulullah membalas kebiadaban mereka? Tidak. Penaklukan Mekah tidak satu darah pun menetes. Nah, tapi kalau kasih dalam keadaan terdesak, apa hebatnya? Nggak ada hebatnya itu. Ya, kasih yang dahsyat itu ketika dia mampu melawan tapi tidak dia gunakan, itulah kasih yang sebenarnya, Bang Demian. Betul Bang, betul. Cara kabur yang tepat. Jadi dari tadi dia itu mencari celah untuk kabur. Bertahan pasti malu. Mau langsung kabur lebih dari malu. Jadi cari celah. Oh, lu kalah Demian, ya udah gua turun kalau lu kalah. Nah, Sebenarnya itu tadi kalau kita teruskan ya, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau kasihilah musuhmu lah kalau di Kristen. Ini kalau kita bahas babak belur dia. Ada orang merampok kamu, lalu kamu kasihi, kamu kasih makan, kamu maafkan dia. Apakah perbuatan ini akan menghentikan dia dari perampokan? Tidak. Kalau hari ini Anda dirampok, Anda maafkan, besok tetanggamu yang dirampok. Kalau Islam bagaimana? Balas yang setimpal. Karena kejahatan itu harus dikasih jera. Kalau tidak dikasih jera, mereka tidak akan kapok. Hari ini kamu dirampok, lawan. Makanya di Islam itu kalau kita dirampok, kita membela harta kita, membela kehormatan kita, kita mati dalam membela kehormatan dan harta kita, mati syahid, mati masuk surga. Itu di Islam. Makanya Nabi mengatakan, jikalau kamu melihat kejahatan, cegah dengan 3 hal. Bukan malah mengasihi musuh, bukan. Cegah dengan 3 hal. Yang pertama dengan tanganmu. Jika kamu mampu, lawan dia. Kalau dengan tanganmu kamu tidak mampu, cegah dengan lisanmu. Jangan berbuat jahat. Tapi kalau tidak mampu juga, benci kejahatan itu. Dan itu termasuk serendah-rendah iman. Nah itu di Islam. Kejahatan harus dilawan. Nggak boleh kejahatan kok malah dikasihi. Anakmu diperkosa, kasihkan istrimu. Wah, itu tidak menghentikan kejahatan, tapi malah memupuk subur kejahatan. Kejahatan harus dilawan, harus dihentikan. Kasih jera orang yang melakukan kejahatan. Dan itu normal dan itu dilakukan. Bisa dilakukan seluruh negara. Ada orang mengedarkan narkoba, hukumannya mati. Itu hukum Islam itu. Cocok itu. keren tapi Ustaz Sugi, si gerobak cilok berhenti makan babi langsung pintar, langsung cerdas. Keren. Ya enggak? Gerobak cilok. Keren. Ya, kalau saya selama jadi Kristen bro, memang jarang bro. Jadi memang nggak sering-sering juga. Jadi jarang banget gitu. Karena emang nggak baik untuk kesehatan. Gimana ya, kadang Kristen ini mengandalkan kasih-kasih. Cobalah kita praktekkan secara realitas gitu loh. Adakah negara yang menjalankan hukum kasih itu ada enggak sih? Roma sekalian sana ada menjalankan hukum kasih? Enggak ada. Karena memang tidak logis, dunia itu semakin buruk. Ya, tampar pipi kiri kasih pipi kanan. Kalau itu kamu jalankan bonyok-bonyok. Tiap hari lo ditamparin orang, kamu nggak balas. Nggak seperti itu kawan. Islam ini sesuai dengan zaman. Sampai kapanpun hukum Islam bisa dijalankan. Karena realitas. Sesuai dengan realitas gitu loh. Iya sekarang Pak Sugi, kita lihat realitanya dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika ada barang kita yang dicuri, ya ujung-ujungnya kan kita lapor polisi. Betul. Gitu loh. Ketika ada pembunuhan, bukan dimaafkan ada kan? pemerasan,
Enggak, malahan dilapisi sama orang Kristen kalau ada kayak gitu mereka lapor polisi loh. Karena memang nggak cocok. Itu cocok di zaman Yesus, cocok itu dijalankan. Kenapa? Karena hidup di bawah tekanan penjajah. Kasihi musuhmu, kau ngelawan nggak punya kekuatan, mampus diajar penjajah. Coba masa penjajahan Jepang, lu nggak punya kekuatan ngelawan Jepang, dipenggal pakai samurai. Jangankan kayak gitu Demian, jangankan merampok ya. Saya lurusin nih Demian, jangankan merampok. Si Ratu Entok menyuruh nyukur Tuhannya aja dilaporin ke polisi. Padahal bagus loh, disuruh rapi Tuhannya itu disuruh cukur sama si Ratu Entok, dilaporin. Nah itu kan salah satu contohnya. Iya. Padahal Ratu Entok itu sedang mengamalkan 2 Korintus 11:17 ya kalau nggak salah. Bukankah menurut alam kehinaan bagi orang yang berambut gondrong? Nah padahal itu sebenarnya kalau dibawa dalil itu, saya ini sedang mengamalkan Bible. Menurut Bible Anda, orang berambut gondrong itu terhina. Makanya disuruh cukur. 2 Korintus 11 ayat 17 ingat saya. Bukankah alam sendiri telah menyatakan sungguh kehinaan bagi lelaki yang berambut gondrong. Nah itu dia, berambut panjang itu. Kok malah dilaporin, gimana sih? Ya, ini ada tamu kami becek. Selamat pagi. Kami racakes. Kirain kami becek. Kamera cakes. Halo kamera cakes, Islam apa Kristen? Selamat pagi kalau Kristen, Assalamualaikum kalau Muslim. Assalamualaikum. Maaf, Waalaikumsalam. turunkan saya kena pencet. Oh, waduh. Jadi nyimak aja. Namanya ganti susah dibacanya itu kami becek apa itu? Kami rakit. Oh, kami rakyat. Kirain kami becek. Jangan yang becek. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Turunkan saya. Iya, iya. Kami racekek. Jangan ketawa. Mana nggak ada Kristen lagi? Ada. Nggak ada yang berani yang naik ini. Ada ya bang ya? Tapi yang ini aja bang, maksudnya yang waras-waras aja bang. Kalau yang waras modal itu pada mualaf. Yang kayak waras lu, udah Demian. jadi mualaf kayak lu. Gimana jadi yang waras? Aku kadang tertawa sendiri lihat Demian sekarang gitu kan. Lu kena karma, lu Demian kena karma. Anjay. Aduh, begitulah Demian yang kita rasakan. Kau merasakan apa yang saya rasakan waktu kau masih Kristen, Demian. Ya, ini ada Rafli Halun. Selamat pagi Rafli Halun. Rafli Daud. Oh, Rafli Daud. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya maaf Pak, kepencet. Iya, iya Gimana Bang, cara ya. keluarnya ini? Itu di Tadi aja kanan sendiri atas lah ada tanda kerja. silang, Nah, Bang. bisa. Ada tanda silang di kanan atas tuh, Bang. Disilang, Bang. Jangan dikasih tahu Silang. Sasugi. Naik Ya. bisa. Iya iya. Terima Turun kasih. aja, Assalamualaikum nyari. warahmatullahi wabarakatuh. Kian, bang Kian, saya Waalaikumsalam turun bentar dulu warahmatullahi ya. wabarakatuh. Gimana Bang Demian? Bang Kian, saya izin turun bentar ya. Mau kemana? Mandi dia. Entar aja, entar. Tadi di WA aja, Dem. Siap bang, siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah ada ini untuk Demian membelikan soundcard. Belum, kayaknya belum ada yang nge-DM. Assalamualaikum Ustadz Suki. Subhanallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Waalaikum ya ahli kubur. Subhanallah. Iya bang. Pagi bang semuanya. Pagi ya ahli neraka. Subhanallah. Emang Kristen dia? Kristen. Oh Kristen. Kadang inilah ya orang Kristen nih nggak ngerti kitabnya atau gimana sih? Kok mengucapin salam? Padahal di dalam bentar. padahal di dalam Ustaz kitabnya Sugi. dilarang mengucapkan salam loh.
Ya, Ustaz Sugeng, saya itu udah puluhan tahun jadi host di Zoom di sini. Jadi kalau ada Oten naik itu dari aroma ketek babinya itu kecium. Oh, panas, panas. Iya. Ya nggak apa-apa, Bang. Anda tahu enggak, Bang? Anda tahu enggak, Bang? Bentar. Ini saya mau meluruskan kesalahan Anda dulu. Anda tahu enggak di dalam kitab Anda itu dilarang mengucapkan salam, Bang, kepada orang beda agama, Bang? Itu Dilarang mengucapkan salam atau gimana nih, Bang? Iya, dilarang menerima tamu beda agama, dilarang mengucapkan salam beda agama. Menerima tamu dengan memberikan salam itu konteksnya berbeda, Ustaz Suki. Itu satu ayat. Bentar, Bang, bentar, dengar. Bentar, Bang. Di dalam kitabmu selain dilarang mengucapkan salam, menerima tamu beda agama, juga dilarang mengucapkan salam orang beda agama. Itu satu ayat itu. 2 ayat itu. Ya, apabila ada orang datang kepadamu dan dia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu mengajak dia masuk ke dalam rumahmu. Dan janganlah bentar dulu, saya belum selesai. Gimana jangan memberi salam? Aduh, saya belum selesai, nanti saya bacakan. Ini orang sih selesai aja belum. Inilah kitabnya sendiri aja nggak dihargai, Bang Kian Santang. Kitabnya aja nggak dihargai, sedang dibaca nggak dihargai. Marah-marah Ustaz Suki. Ya udah, diam, dengar. Ya, di dalam kitabmu sendiri dalam, aduh anjing lo, dasar. Turunin, Bang. Aku malas sama anjing kayak gitu. Dasar anjing pemakan babi. Udah dilembut-lembutin dari tadi. Inilah ya, orang kalau pemakan babi ya kayak gini nih. Hasil perzinahan itu nggak punya akhlak. Kitabnya sendiri kita bacakan diketawain, kan gila kan? Aduh, ya Allah ya Rabbi. Parah. Ya, saya paling jijik dengan Kristen yang kayak begini. Jijik saya itu. Kitabnya sendiri aja diketawain loh. Jelas-jelas di kitabnya, apabila ada orang datang kepadamu dan dia tidak membawa ajaran ini, janganlah mengajak dia ke dalam rumahmu. Dan janganlah mengucapkan salam. Barang siapa mengucapkan salam kepada mereka, maka dia akan memperoleh upah dari perbuatan yang jahat. Ya, 2 Yohanes 1 ayat 10-11. Saya belum selesai udah dipotong. Dasar pemakan anjing. Maka kelakuannya kayak anjing semua itu. Jengkel lah. Enggak dikasih kesempatan ngomong, terocos. Utia Klencer, selamat pagi. Assalamualaikum kalau muslim. Ya, Utia Kolecer, selamat pagi. Utia Kolecer. Utia Kolecer. Si Kolecer kumaha ya teh? Oi, agama kasih kok nerima tamu beda agama jadi larang, kasih apanya? Kasih ngibul. Oi, Kolecer. Utia Kolecer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Suki. Iya, Bang. Mau tanya ini sedikit. Tadi pembahasan tentang hukum yang katanya tadi hukum yang setimpal ya. Saya ingat saya lupa itu ayatnya lengkapnya gimana. Cuman kan dalam surah yang saya terima oh ya, yang pernah saya terima sih dari Ustaz saya memang
hukum itu kan dibalas setimpal dengan kejahatannya. Istilahnya kalau mata ganti mata gitu kan. Tapi kan itu kalau dilanjutkan sampai akhir kan itu ada istilahnya memaafkan. Iya, betul. Jika kamu memaafkan itu lebih baik. Nah, itu kan tadi kan penjelasannya nggak diteruskan sampai ke situ. Iya. Jadi Oten kan nyangkanya kalau jahat ya harus dibalas dengan jahat. Padahal di situ umat Muslim diberi kebebasan, diberi keleluasaan. Kamu mau memaafkan atau membalas dengan setimpal. Iya. Itu pun kita tidak boleh melampaui batas, makanya setimpal. Kalau dia memukul ya pukul, tapi kalau mampu memaafkan itu lebih baik begitu. Lebih baik gitu. Iya. Ya kan seperti yang kasus yang nyata itu yang di Amerika kalau nggak salah ya. Seorang muslim seorang muslim itu kan dibunuh oleh orang kulit hitam kalau nggak salah itu. Itu akhirnya setelah sidang dan tersangka sudah dinyatakan bersalah dan akan dihukum, tapi orang tuanya memaafkan. Akhirnya dimaafkan. Di Arab Saudi sendiri kan begitu. Kalau kalau ahli warisnya itu atau saudaranya atau keluarganya itu memaafkan ya bebas atau diganti dengan denda. Betul. Makanya itu nanti ketika orang mau dirajam itu tidak langsung gitu aja, tidak. Ada musyawarah yang sangat ketat itu. Ya, sampai betul-betul sudah fit ini dihukum gitu. Ya betul, juga saya pernah juga di berita juga di Arab Saudi sendiri pernah juga yang itu hampir beberapa menit sebelum sudah mau dipenggal itu sudah dinyatakan bersalah, beberapa menit itu sudah mau dieksekusi, sudah di lapangan, tapi akhirnya anggota keluarganya memaafkan dan akhirnya juga nggak dipenggal itu orang. Betul. Dimaafkan. Kita sambut dulu nih yang baru datang, Sis Homaru. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum kalau muslim. Waalaikumsalam. Oh iya bang. Ya muslim, Ustaz. Oh iya. Ada yang mau disampaikan bang? Mau nyimak aja. Oh ya. Kasih bang. Oh untuk di YouTube ya, yang di YouTube karena sudah tidak ada debat, saya kira saya cukupkan sampai di sini dulu perjumpaan kita di pagi hari ini. Semoga apa yang kita sampaikan ada hikmah yang bisa kita ambil, ada ilmu yang bisa kita petik. Bila ada salah kata itu murni kekhilafan dari saya, dan apabila ada benarnya itu datangnya dari Allah. Saya tutup dengan kifaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin turun. Oh nggih, moga-moga. Ya, saya juga mau turun. Waalaikumsalam. Bang Jan Santang, saya izin pamit ya, mau tidur. Assalamualaikum semuanya. Oke, buat teman-teman semuanya, mungkin saya cukupkan live kali ini karena saya udah ngantuk, belum tidur nih. Ustadz Alif baru bangun, saya baru mau tidur ya. Soalnya nanti siang kita mau ke Sukabumi melihat survei buat pesantren Mu'alaf Api ya. Oke, jazakallahu khairan katsiran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silsilahnya Paulus. Oke, saya kasih data nih. Ya, ini dia datanya. Silsilah Nabi Muhammad. Gak usah Paulus Ya. ini, karena Paulus memang nggak ada datanya.
Yesus saja, Yesus yang nanti nyambung ke Daud. Ya. Bentar. Nih, ini hang apa ini? Bentar, handphone saya hang dia. Ngelek ini, ngelek. Sabar. Saya. Waduh, ada kabar Dr. Richard dan mualaf dia ya? Mualaf kemarin. Masya Allah. Mualaf, Dr. Richard yang kemarin. Subhanallah. Allah, merinding aku nih, merinding. Enggak, memang sejak dulu saya sudah tahu itu cuman dirahasiakan ketika Dr. Richard itu bersama siapa yang sama Naikin Elia, akun Elia. Sama Elia itu ya. Itu sudah mualaf itu, mau mualaf. Ya. Gua kabur sih dari si Baron. Waktu podcast dengan Elia dan siapa Metatron itu kan. Itu sudah ada dikasih bahwa Dr. Richard mau mualaf. Subhanallah. Orang pintar akan pilih Islam, guys. Yang mau mualafkan itu nih, siapa itu yang sering di TikTok Siapa? itu? Iya, Dokter Ustadz Sulaiman ya. Ustadz Jadi Sulaiman. Ustadz Iya, Sulaiman. iya, jadi Sulaiman ya. Ya. Nih ya. Kalau kita lihat mana hantu belahu tadi? Dari NU online ya ini ya. Kabur dia. Nah, dikutip dari Sirah An-Nabawiyah, Imam Ibn Hisham menulis nasab Rasulullah Muhammad sebagai berikut. Ya. Nah, ini dia. Ngelek nih. Lek uni, minta marok kudus uni. Ngelek. Kita sapa-sapa dulu ya. Hanaira, selamat pagi. Hanaira Collection, selamat pagi. Wow, ini kena tampol lagi ini. Enggak, kepental mungkin. Jadi Dr. Richard itu yang saya ketahui, tapi suruh diresahkan sama Dr. Richard di grup kita kan di API Pusat. Itu juga memang mau mualaf, cuman jangan dulu digembar-gemborkan katanya kan. Dulu sudah itu waktu pas pertama ngundang si siapa itu Elia Miron itu. Ya Lemiron atau dia di podcastnya ya. Iya, waktu itu sudah menyatakan dia mau mualaf dia. Cuman suruh di privasi dulu. Ya, saya kan ikut juga tuh. Dia datangi ustadz apa gitu ya. Habis itu berapa ustadz datangnya ya ke podcast dia gitu. Terus artis itu yang cerai sama bini itu yang Kristen habis itu kawin dengan muslim yang berjilbab itu Pak Ustadz. Yang punya ayam penyet apa? Siapa? Artis itu yang kecil itu apa? Pembawa acara itu. Dia cerai sama bininya Kristen. Habis itu kawin dengan muslim ya, betul ya? Iya apa tuh ya? Pembawa acara itu. Yang punya siapa? Ruben Onsu. Siapa? Ruben Suya. Itu betul kan? Sebelumnya kan Kristen sama bininya. Habis itu dia kawin sama muslim. Pakai jilbab itu. Nangislah si Elia Miron. Richard mualaf. Iya Dr. Richard Lee. Nangis Elia Miron sama si Metatron. Begini Bang Dato, saya kan juga mantan Kristen. Saya tahu gimana ya. Kristen itu gimana, tahu. Tapi kan saya nggak mau bongkar-bongkar habis. Ya. Kita beda data. Kalau saya katakan Kristen itu ajaran yang dianut dari ajaran pagan itu fakta data. Yesus itu korban pagan, ya. Itu data fakta saya boleh bicara. Kenapa? Ajaran yang konsepnya mentuhankan makhluk, Tuhan turun ke bumi, Tuhan disalib, menebus dosa, itu ajaran pagan. Karena konsepnya itu mirip dengan dewa-dewa pagan, dewa mitra itu. Mitra, betul. Lahir di manusia itu datanya dari Kristen sendiri. Jadi banyak sebenarnya privasinya yang sudah terkumpul di dokumen API itu ya, termasuk guru Zending itu kan. Yang nenek moyangnya itu adalah pendeta itu. Iya, dia bersahadat di Zoom bersama Bang Juma di situ, disaksikan oleh siapa ketua umum API itu Sumut itu. Bang siapa ya, Pak? Saiful. Iya. Ada videonya di saya itu. Iya.
Ngelek. Mati sinyal aku. Mati sinyal aku yang aku ada wifi-nya ada 2, yang di kamar mati barusan. Itu wifi yang di bawah kok nggak bisa Keluar dijambak lah. itu. Ya tunggu. Aku ini dulu keluar dulu dari apa ini. Handphonenya pun minta ganti iPhone nih. Om, iPhone Om. Jadi guru jendeng itu kalau di Batak, Om iPhone Om. dia salah satu tokoh adat. Iya. Keturunan dari tokoh besar Kristen dia. Ya, dia penerus ke tokoh adat. Saya tahu kan, saya orang Batak juga sama seperti dia. iPhone-nya Makanya dia tahu Om. silsilah. Saya juga Saya sering pernah debat pada itu Pak Ustadz sama guru jendeng. Sering debat tuh, dia bawa-bawakan marifat lah, begono begini, literasi segala macam. Gaya cakap kau, yang penting kau ajaran pagan bilang. Sebelumnya Bang Tawara, guru jendeng itu suruh dirahasiakan juga, tapi akhirnya dia tadi kayaknya sudah ini kesaksian Muslim di roomnya Bang Abuya di situ. Jadi gini Pak Ustadz, kemarin Kata aku guru dapat jendeng. bocoran lagi. Dia kan mau kawin nih. Jadi calonnya itu mau dimuapkan. Aku udah ajak Bang Saipul, ya Bang Di, ini. Jadi ada calon dia mau diislamkan dia gitu. Di jendeng. Cuman aku nggak datang karena udah malam tuh gimana itu. Dia filsafat. Dia belajar filsafat Filsafat dia. ya. Iya. Iya kalau nggak salah aku calon itu udah melakukannya dia juga kayaknya. Si Demian yang bikin terguncang yang dia masuk itu si Haleluya ya terkejut ya kan? Terguncang, iya. Sampai dia kecet juga. Karena dia sama-sama itu. Dia dulu sama-sama pendebat dari dulu mereka. Ya maksudnya si Demian itu nggak diragukan kalau dia Kristen gitu loh. Sama ini kan kalau ada orang-orang yang mualaf kan mereka bilang itu bukan, Aku dapat itu foto disetting ya. Demian nggak bisa diklaim. Ya. Nanti bagi-bagi lah Bang Datuk. Buat teman-teman yang ada di YouTube minta maaf ya. Barusan mati ini signal mati rohani ya. Barusan itu mati rohani ya guys. Satu persatu orang-orang yang berakal dari pihak Kristen masuk Islam. Satu persatu. Demian, Richard Lee, Guru Zendik, ya, dan banyak lagi. Kemarin yang masuk Islam itu, Dek, ada yang masuk Islam di sini. Itu bulan Desember kemarin masih merayakan Natal, masih. Bukan merayakan, tapi penitia di gereja itu. Sebagai penitia di sini, iya. Iya, penitia di gereja. Dia gini ceritanya tuh. Dia cerita gini. Saya lihat ada video di Olan, ada yang posting video Olan kemarin. Terus saya lihat pesannya, katanya dia mau mualaf. Terus saya ketik, kalau ibu mau mualaf, kontak nomor saya. Di telepon saya langsung. Makanya kita mualafkan di sini. Kita mualafkan di sini. Alhamdulillah, subhanallah. Nah, itu seorang ini panitia Natal itu. Natal. Karena gini, semakin beredarnya informasi dari para apologet, mereka yang berpikir akan merenungkan, mereka yang memang jahil akan tantrum, mencret, ngamuk-ngamuk. Dan itu ya sih karena gini, lu gimana caranya mau membantah kebenaran kok? Gimana mau menunjukkan sesuatu yang benar dari ketidakbenaran? Karena kebenaran itu adalah sesuatu yang relevan. Saya bilang, saya ini adalah istri Pak Jokowi. Tiba-tiba pas ditanya, bener nggak kamu, mana buktinya? Oh nggak ada. Ya bohong. Begitu. Ya silakan. Ini Bang HDS izin ya, tolong ya. Kami di sini bukan orang yang ingin menampar kalian dengan iman kalian, tapi kami menampar logika tuh enggak apa-apa. Karena terkadang umat Kristen kalau bertanya, kami dipaksa mengikuti logika kalian. Nah, saya menjawab, saya buka, ya, kalau saya tipikalnya menjawab, logika yang kalian miliki itu saya tolak dulu. Dengan cara apa? Metode komparasi. Saya tidak mau ketika ditanya, ya, saya tidak mau ketika ditanya kalian memaksa kami mengikuti parameter logika kalian, karena kami umat Islam diajarkan untuk tidak bertentangan dengan akal sehat, gitu. Silakan ditanyakan lagi pertanyaan selanjutnya. Ya, pertanyaan selanjutnya yang ketiga. Jadi kita salam dulu, bentar dulu nih. Cucu selamat pagi, cucu sama ompong. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya, Kristen Bu? Saya emang Muslim.
Muslim atau Islam? Muslim. Oh, Muslim. Muslim, Ada mau sampaikan, Bu? Enggak, lagi nyimak aja di sini, tapi enggak mungkin kena Kepencet pencet itu. ya. Oh, gitu Ya, ya. Oke. tiap layar Bu, ya. itu. Assalamualaikum. Oke, Bang Ompong. Pagi, Bang Ompong. Bang Ompong. Oke, dia keluar, dia berarti mau repot itu. Oke, nih lanjut nih. Nah gitu, jadi saya sekali lagi tegaskan, kami di sini tuh nggak digaji loh, Bang Ustadz Arif nggak digaji, Bang Datuk nggak digaji, kami Bawa atas artis kesadaran aja, sendiri. enjoy aja, enjoy. Nah yaudah, silakan bertanya lagi, Oke. dan jangan pernah intervensi jawaban kami. Kalau tidak Udah, suka dengan jawaban kami nggak kita apa-apa. ada intervensi, hanya saja merasa udahlah, lupakan semua. Oke, yang ketiga, berarti benar adanya telah terjadi perpindahan kiblat dari Baitul Maqdis ke Baitul Aqsa ya, mungkin kalau saya tidak salah. Jadi Mana ada Baitul Aqsa, Bang? Baitul Waduh. Maqdis ke Mekah. Iya, Masjidil Aqsa ya. Jadi Bukan. perpindahan telah terjadi. Dari Baitul Maqdis ke Mekah. Oh gitu, bukan menuju. Oke, oke lah. Berarti itu benar adanya telah terjadi perpindahan ya. Betul. Pertanyaan berikutnya, apakah Musa, Daud, Yesus berkiblat ke arah kiblat yang telah berpindah itu? Itu saja. Itu saya nggak tahu, tetapi mereka berkiblat itu iya. Tapi arahnya kemana? Saya kan sudah jawab tadi tuh. Abang masa nggak dengar jawaban saya? Kan saya sudah jawab di awal. Jawabnya. Tapi yang saya dengar jawaban saya adalah Rifa mengambang, nggak apa? Ya, saya bukan tidak mengambang. tahu siapa nabi yang mengarah ke sana, kan begitu tadi jawaban Rifa. Nah, mantap. Ya jadi- udah itu jawabannya. Oh, artinya nggak tahu, nggak pasti Ya, nggak tahu. bahwasanya Musa, Daud, dan para nabi yang lain dan juga Yesus atau Isa, istilah Islamnya Isa Itu kan alaihissalam. hanya ke dalam satu suku saja, Bang, bukan di dalam mata orang alamin. Jadi orang cuma Yahudi saja di situ kan. Maka di kiblatnya itu di Sebenarnya jawaban saya itu udah clear banget loh Ustadz Arif. Saya udah bilang gini loh. Saya tidak tahu nabi-nabi mana yang kiblatnya ke Baitul Maqdis, nabi-nabi mana yang kiblatnya ke Mekah. Kalau ditanya apakah Ibrahim di Mekah, itu iya, karena yang mendirikan adalah Abraham, Ibrahim, dan Nabi Ismail. Lalu saya sudah jawab lengkap komplit pakai telur. Saya nggak tahu nabi mana yang arahnya ke sini, kan sudah saya jawab, Bang. Oke. Kan begitu, Cina. Yo. Oke, Kita selanjutnya. nggak ngurus itu, Bang. Yang sekarang kita ngurusnya kiblat umat Islam itu ke Mekah, ke Ka'bah. Ya udah selesai. Bukan. Oke lah, selesainya. Next pertanyaan aja, Bang. Saya nggak Iya. soalnya ya lanjut pertanyaannya. Oke. Atau ada keganjilan di situ, mungkin bisa disampaikan keresahannya Anda. Tapi kalau Enggak, kita saya bicara enggak perlu ada keresahan nanti, saya akan mengeluarkan apa kajian-kajian yang sama ini saya pelajari dari kitabnya orang Yahudi. Gitu. Artinya begini. Tapi nggak tahu ya. Silakan Anda menerjemahkan sendiri. Saya coba menyampaikan apa yang saya sampaikan. Kalau Musa, Daud, dan Yesus tidak tahu bahwasanya atau belum tahu, atau katakan kita tidak tahu kemana arah mereka berkiblat, apakah ketidaktahuan kita itu kemana arah mana mereka berkiblat? Apakah mereka pantas dikatakan Islam? Yang penting ke Bait Allah, Bang. Saya jawab itu. Ini Jangan pertanyaan emosi dong. lucu. Ya saya jawab. Jangan Saya nggak emosi. Bang, tertawa, tersenyum lembut itu belum tentu baik loh, Bang. Psikopat juga bisa tersenyum ketika bicara. Keras belum tentu jahat loh, Bang. Keras itu kadang menekankan supaya orang nggak lama-lama dalam kebodohan. Gini, pertanyaan ini lucu. Ini logika yang mau saya berangus ini. Bagaimana mungkin dikatakan dia Islam sementara kalian nggak tahu kalau dia berkiblat kemana? Saya mau tanya kepada Anda. Menurut Anda Abraham itu Tuhannya siapa? Kalau aku ditanya siapa Tuhannya, yang jelas bukan Allah Subhanahu wa taala. Tunjuk sama aku, bukan. orang Saya menuju bisa Mekah. juga menjawab seperti itu. Saya tanya, siapa nama Tuhannya Abraham? Jawab, singkat, padat, cepat, nggak usah bertele-tele. Biar saya bongkar logika Anda di sini.
Tunjuk kepada saya, Yod Heh Vav Heh itu namanya siapa? Apa panggilan untuk Yod Heh Vav Heh? Sebutkan jelas, singkat, padat menurut orang Yahudi. Usah banyak Yod cerita. Heh Vav Heh panggilannya adalah Elohim. Bukan Yesus ya. Pak, dengar ya. Yod Heh Vav Heh itu Anda panggil dengan Elohim, Anda mempertontonkan ketidaktahuan Anda. Yod Heh Vav Heh itu tidak sama dengan Elohim. Yod Heh Vav Heh itu Yod Heh Vav Heh. Elohim itu dari kata singularnya Eloah, ilah, alaha, jadi Elohim. Kok Yod Heh Vav Heh sama dengan Elohim? Saya minta melafazkan Yod Heh Vav Heh itu nama Tuhannya kayak mana? Tertulis tetragramaton Yod Heh Vav Heh, panggilannya kayak mana? Apa mereka nggak pernah nyebut nama Tuhannya seumur hidup? Jadi ketika Anda bertanya, oh kiblatnya aja kalian nggak tahu, kok kalian bilang dia Muslim? Yang lucunya ini kalian nggak tahu siapa nama Tuhan yang disebutkan oleh Musa. Sebentar dulu, kalian nggak tahu siapa nama Tuhan yang disebutkan oleh Abraham. Tiba-tiba kalian mengklaim bahwa mereka itu Tuhannya sama dengan Tuhan kalian. Yang lebih lucunya lagi, mereka nggak pernah menyembah manusia, kalian nyembah manusia. Ini lucu. Jadi cara berpikir itu nggak kayak gitu, itu cacat berpikir namanya. Dalam Islam, arti Islam itu apa? Bukan kiblat yang menjadikan orang Islam. Islam itu dari kata aslam, salim, salam. Islam itu esensinya adalah orang yang patuh kepada pencipta langit dan bumi. Kenapa kami berhak mengatakan Abraham itu aslam? Karena memang dia patuh. Apa buktinya? Ketika Tuhan pencipta langit dan bumi, siapapun namanya menurut Abraham, tapi kami yakini namanya adalah Allah, dan Abraham pun menggunakan nama itu, dia patuh kepada Tuhan. Ketika Tuhan perintahkan, Abraham, korbankan anakmu yang tunggal, anakmu yang sulung, korbankan. Aslam dia, patuh dia. Maka esensinya Abraham seorang yang salim, aslam. Karena dia membawa damai. Kenapa? Karena Tuhan berfirman melalui Abraham. Yang lucu adalah ini, orang Kristen bukan keturunan Yahudi, nggak kenal dengan Yahudi, ngaku-ngaku Abraham itu Tuhannya Yesus. Yesus baru lahir di abad pertama. Konsep ketuhanan kalian aja beda. Ketemu orang Yahudi kalian diludahi. Jadi kami tidak perlu, kami umat Islam tidak pernah mengaku-ngaku perlu harus sama dengan orang Yahudi Tuhannya. Tapi kami dapat informasi dari Al-Quran, Abraham itu aslam, Muslim. Faktanya apa? Esensi dari aslam adalah dari kata salam, salim. Dimit dulu yang lain. Aslam, tunduk, patuh. Muslim, Muslim itu pribadinya. Abraham itu Muslim karena dia tunduk patuh kepada Tuhan pencipta langit dan bumi. Syariatnya sama X, Y, di mute, jangan dibuka dulu. Di mute sama moderator supaya tidak mengganggu, jangan dibuka dulu. Ya, biar kondusif, biar nggak kayak pasar. Kalau mau jualan jangan di sini. Udah saya minit berkali-kali masih dibuka juga. Ya, jadi gitu. Ini logika cacat di bawah, makanya saya bilang jangan paksa logika kita sama. Ya, logika kami umat Islam ini tidak bertentangan dengan kaidah natur manusia. Bagaimana mungkin? Ini saya ulangi sekali lagi ya. Masa ketika kalian nggak tahu mereka kiblat kemana? Kan saya sudah bilang Abraham itu dia yang membangun Mekah. Nenek moyangnya Moses, Yakub, Daud itu adalah Abraham. Kalau kami tidak tahu Musa menghadap kemana, tapi perhatikan, saya kasih tahu Anda, kan saya sudah bilang, indikator bahwa Musa menyembah, berkiblat ke apa namanya, ke Mekah, kami bisa tunjukkan indikatornya, bahwa dia dari Mesir minta keluar dari Mesir untuk pergi berziarah. Ada rabi-rabi, bahkan salah satu tokoh Yahudi sendiri pernah mengangkat ini dalam bukunya, ini pernah menjadi kajian kami. Kalian Kristen, kalian nggak paham ini? Kami mengkaji ini, bahwa dia pernah keluar dari daerah Mesir dan Yerusalem. Buat ngapain? Buat berziarah. Hagak itu bahasa Ibraninya haji, hagak, ziarah. Ya, jadi tolong ya, kalau Anda bukan orang Yahudi, ya perspektif Kristen aja lah. Karena kalau kita bicara Yahudi nanti ribet kalian, nanti blunder kalian di hadapan kami, gitu ya. Jadi aslam Muslim artinya tunduk patuh kepada Allah. Dan yang jelas dipastikan kalau Anda bilang, oh Abraham tidak menyembah kepada Allah, jangan karena di kitab karangan manusia itu tidak tertulis kata Allah, kalian katakan Tuhannya bukan Allah. Ketika ditanya emang Tuhannya siapa? Yod Heh Vav Heh, gimana cara menyebutkannya? Elohim. Udahlah. Yang penting yang pasti dia bukan Yesus. Kalau kalian bilang begitu, ya bukan Allah. Siapa bilang?
Bukankah kata Allah sudah ada sebelum Nabi Muhammad ada? Bahkan kalian ketika ditanya kok kalian pakai kata Allah kitab kalian, ya sebelum Islam hadir kan orang Nasrani udah pakai kata Allah duluan. Nanti lucunya kalian hipokrit. Makanya saya tanya, kalau kalian merasa Abraham bukan Muslim karena kata kalian dalam kitab kalian tidak ada kata Allah untuk nama Tuhan, ya dia juga bukan Kristen, dia bukan penyembah Yesus karena dia tidak mengenal Yesus. Yesus itu sebagai Tuhan nggak pernah ada sebelum di dalam kitab kalian sebelum lahir. Aku itu apa hebatnya kalian kalau gitu dibandingkan umat Islam, sama-sama nggak diakui kok. Setidaknya orang Yahudi mengklaim. Rabbi Sadia Gaon menerjemahkan kata Yod Hevave Rabbi Ki abad 10 dengan kata Allah bukan Yesus. Tanya orang Yahudi, Yahudi, kenal nggak Yesus? Diludahi kalian. Yahudi, konsep ketuhanan kalian dengan umat Islam sama nggak? Coba kalian cross check berapa banyak Rabbi Yahudi mengatakan sembahan kami sama. Kami nggak perlu, umat Islam nggak perlu ngaku-ngaku. Kalau kalian Kristen mengatakan Abraham Tuhannya bukan Allah karena kitab kalian kan kitab LAI yang menerjemahkan, yang bikin malu tuh gini loh Bang ya. Bukan, Tuhannya Abraham bukan Allah. Di terjemahan kalian kata Allah kalian tuliskan. Masih konsisten orang Yahudi tuh. Nama Tuhan kami bukan Allah, tapi kami panggil Hashem, tapi Yod Evave. Ya, tapi konsep ketuhanan kita sama, dan esensi Tuhan kita sama, dan Tuhan kita sama. Tapi kami tidak menyebutnya dengan Allah. Masih mending konsisten orang Yahudi, nggak ada ditulis kata Allah dalam Tauratnya. Kalian nggak tahu malu. Abraham Tuhannya bukan Allah, tapi di terjemahan kalian tulisannya Allah. Malu nggak tuh? Ya, silakan. Ya, bentar. Bang Arif, ada Bang Jibril di bawah Bang Arif. Dinaikkan Bang Jibril di bawah Bang Arif kalau ada. Bang Jibril itu kalau mau naik gimana mau minta naik itu di bawah itu Dia nggak bisa dijambak. Dia nggak bisa dijambak. Cuman mengkondisikan kembali ini Bang Jibril itu. Oke, siap. Patroli beliau beliau. Oke, siap. Ya, Imura, selamat malam, selamat pagi Imura. Islam apa kan? Imura, dibuka mic-nya. Kalau memang butuh dia nggak usah dijambak, dia minta langsung naik. Oke, kalau siap. memang mau nampilkan data. Iya. Imura, selamat pagi Imura. Kristen. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Islam Bang ya? Iya Islam. Ya, ada yang sampaikan Bang, kita butuh 2 tempat lagi untuk hotel Bang. Mendengar aja Bang. Oke, siap. Kita turunkan Bang ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kiyosa, selamat pagi. Islam apa Pakistan? Ya, Kiyosa, selamat pagi. Islam apa Pakistan? Kiyosa. Kalau nggak jawab saya buang ya. Ya Yoyol, selamat pagi Yoyol. Yoyol, selamat pagi. Yoyol. Lanjut dulu, Pak. Lanjut. Nih saya kasih data ya. Saya membuktikan orang Yahudi sendiri mengaku nama Tuhan mereka itu adalah Allah. Tuh, siapa nama tokohnya? Rabbi Yosef, Rabbi Sadia Gaon namanya. Nih. Ya, dan data ini saya kutip dari Kristen ya. Data ini saya ambil dari punyanya Ibu Rita Wahyu nih, Sarapan Pagi Biblikal, seorang pengajar bahasa Ibrani ya. Bu Rita Wahyu namanya, nih orangnya nih. Kalau kalian pengen tahu ya cari sendirilah. Nih. Ya. Rabi abad ke-10 yang sangat berpengaruh. Namanya adalah Rabbi Sadia ben Joseph. Ya, Sadia Gaon, Rabbi filsuf Yahudi. Ya, yang menerjemahkan bahasa Ibrani Torah ke dalam bahasa Arab. Lihat di sini nih. Nah, dalam kitab Sefaria, Genesis, ya chapter berapa itu? Sorry, Genesis chapter 1. Ya. Di sini apa dia tulis? A son of Allah. Dia tulis Allah di sini. Jadi kalau kalian Kristen ya lucu. Sementara ini Rabbi Sadia Gaon ini tapi kami nggak bangga. Saya nggak bangga. Saya biasa aja. Kenapa? Karena saya nggak perlu mengklaim orang Yahudi itu Tuhannya sama dengan saya. Karena yang memangnya Tuhannya satu, nggak ada Tuhan banyak. Tuhan itu cuma satu. Hanya saja ya, ada orang-orang yang sesat dan tersesat lagi menyesatkan mengklaim bahwa Tuhan itu berbentuk, berwujud. Karena ada orang-orang yang bahkan jangankan bahasa Semitik seperti bahasa Ibrani, bahasa Arab, bahasa Yunani, bahasa Indonesia aja dia baca bisa sesat dia. Karena doktrinnya sudah ada.
Contoh, barang siapa yang membenci ibumu, bapakmu. Oh, arti membenci itu meninggalkan loh. Nah, itu namanya sesat lagi menyesatkan. Seenak bapak moyangnya mengganti-ganti bahasa gitu, ya. Wajarlah banyak orang tersesat karena bahasa. Jangankan bahasa Ibrani dan bahasa Arab, bahasa Indonesia aja mereka tersesat. Begitu. Lanjut pertanyaan selanjutnya. Selamat siang, selamat pagi. Selamat pagi, Ibu Smart. Ya, selamat pagi Uni. Ya, Ibu, silakan Bunda. Begini Uni, kalau masalah Abraham, Musa, kita harus belajar sejarah dulu. Ya, kenapa fakta sejarah tidak seperti yang Uni katakan. Jadi kalau kita tidak belajar sejarah, jangan kita klaim-klaim sesuai dengan narasi kita sendiri. Nah, Oke, itu Zia di mute dulu, tuh ada musik. Bentar Bunda Smart. Sebelum Bunda menjelaskan sejarah, saya boleh tahu tidak siapa sejarawan dan apa buku sejarah yang memuat tentang Abraham dan Moses? Tolong ditunjuk ke saya. Iya, sekarang kita bukan belajar masalah buku, masalah sejarah. Uni emang nggak. Sejarah itu apa, Bunda? Sejarah itu apa? Saya tanya, nggak usah melenceng. Nggak usah melenceng. Kok malah marah saya tanya? Kalau memang. Kok marah ke saya? Saya tanya sejarah, sejarah itu apa? Sebentar. Jangan Uni aja yang bicara. Sebentar. Loh, Anda kok marah-marah ke saya? Saya mengkonfirmasi kepahaman Anda tentang sejarah. Saya tidak marah. Saya hanya suara saya tegas. Ya, saya tidak marah. Saya juga tegas. Tunjukkan kepada saya siapa tokoh sejarah yang menuliskan kisah hidup Abraham dan sekarang Moses. Saya tanya, kalau Anda mengetahui masalah Musa sampai Abraham, saya mau tanya sama Uni, coba ceritakan dulu bagaimana ceritanya bangsa Israel sampai ke tanah Kanan. Bagaimana peristiwanya itu? Saya akan jelaskan. Diam dulu. Bu, saya sudah jelaskan sama Bang HDS. Jangan paksa logika Kristen untuk disamakan dengan logika Muslim. Saya tidak pernah mengklaim Abraham dan Loh, Ibu ini baru saya ngomong barusan ini. Ibu dengar dulu poinnya biar kita enak diskusinya. Ibu kan masuk ke sini, ya kan? Nih, saya ceritakan kronologisnya nih. Ibu masuk ke sini. Ibu bilang begini ke saya. Kalau Uni tidak tahu sejarah, jangan bicara tentang Abraham dan Musa. Saya bingung. Sejarah. Lanjut. Ini kan lagi saya lanjut. Ya udah, Bu, dengar dulu. Saya mau dengar. Saya bingung, Bu. Saya sebagai mahasiswi bingung. Hah? Sejarah Abraham dan Musa? Emangnya ada sejarah Abraham dan Musa? Emang ada sejarahnya? Ada. Di mana tertulis? Buku sejarah apa yang menulis dan siapa sejarawannya yang menulis itu? Di luar kepala saya, nggak usah ditulis. Ya, Saya mana? udah baca semua tuh. Ya makanya saya tanya buku sejarahnya apa dan siapa sejarawannya. Biar saya belajar sama Ibu. Loh, Ibu nggak perlu, tapi Ibu masa-masa saya sok-sokan Ibu ini berarti. Dengerin. Kok Ibu suka-suka nenek moyang Ibu masuk koma? Nanti paparan saya bisa diklaim sama Saya orang tanya, kalau saya salah. siapa sejarawannya dan apa buku sejarahnya? Kok Ibu bilang nggak perlu dijelaskan? Lucu Anda. Istighfar. Jangan mengatakan Abraham Islam. Kok suka-suka nenek moyangnya aja masuk komal kita? Loh, kok nggak bisa? Saya minta saya tunjukkan sejarah kok. Saya malah tanya. Ini kenapa mama-mama jualan sari roti naik ke sini minta saya jelaskan sejarah Abraham? Emang ada sejarahnya Abraham? Hei, Ini Abraham itu bukan tokoh sejarah. Diam dulu ADS, diam dulu. Pahami, diam dulu. Jangan atur saya. Hei, mama-mama tukang jual sari roti, dengarkan saya baik-baik. Saya mahasiswi loh. Tolong. Sama-sama Jangan. Aduh, ini orang. Anda laki-laki atau perempuan gak sih? Anda masuk ke komal saya mengklaim kalau nggak ngerti sejarah jangan bahas Abraham dan Musa. Sejak kapan saya bilang bahwa Abraham Moses itu adalah tokoh sejarah? Hei kalian, astagfirullahaladzim, inilah kalian kebanyakan makan kecap sama babi. Ya, yang namanya tokoh sejarah itu adalah tokoh yang masuk dalam ranah ilmiah. Karena kata sejarah itu berasal dari kata sejaratun. Arti sejaratun artinya pohon. Pohon itu identik dengan akar. Maka kita kalau ingin tahu sejarah seseorang, kita kulik-kulik
akarnya, kita tahu dari tokohnya, kita tahu dari bukti-bukti empiris. Abraham dan Moses itu tidak ada bukti empiris, tapi mereka tokoh teologi. Adanya dalam kitab yang diklaim suci. Dalam kitabnya orang Yahudi diklaim suci, dalam kitab Al-Quran diklaim suci. Klaim Al-Quran bisa dibuktikan, klaim kitab lain nggak tahu saya, bisa nggak dibuktikan. Sejak kapan ada sejarawan yang bisa menuliskan Abraham dan Musa? Siapa nama sejarawannya? Ai Majang, Sari Roti, Sari Roti. Lanjut. Coba selamat pagi. Selamat pagi coba. Pagi, ciao. Ya, Kristen ya. Kristen dia. Ya, silakan coba lanjut. Bentar dulu. Tanah, selamat pagi tanah. Islam Kristen. Mana? Dibuka mute-nya. Dibuka mute-nya tanah. Tanah dibuka mute-nya. Enggak bisa nih. Silakan coba, lanjut. Silakan coba. Oke, makasih Bang. Ini saya mau tanya sama Rifa. Kalau seandainya saya kan orang Jawa nih, Rifa orang Sumatera Barat. Tiba-tiba saya orang Jawa ini mengakui mengklaim saya tahu sejarahnya Rifa, keluarganya Rifa lah. Misalnya dari saya kenal si A gini. Nah, itu menurut tanggapan Rifa itu gimana gitu loh? Tergantung, pernah nggak ketemu? Tergantung, bentar dulu nih, kayak gimana sih ini nih kalau udah, saya bingung nih, udah dilempar belum suruh jawab saya nih, dan saya jawab dipotong, saya nggak suka banget kayak gitu loh Bang. Udah boleh dijawab nggak nih? Boleh nggak dijawab? Boleh nggak dijawab? Bahkan saya masih ingat loh pertanyaannya apa. Boleh nggak dijawab? Bisa nggak Rifa, ada orang Jawa yang menceritakan sejarah tentang Rifa yang orang Minang? Ya bisa, kalau dia pernah ketemu sama saya. Bisa kalau dia pernah serumah sama saya. Bisa kalau dia pernah bersua dan menikmati hari-hari bersama saya. Contoh, ya, ayah anak-anak saya orang Jawa. Saya orang Sumatera Barat. Kalau saya meningsoy, suatu saat dia boleh kok menceritakan hidupnya dengan saya. Orang saya pernah tidur bareng sama dia kok. Apa masalah? Hah? Tapi yang gak lucu itu adalah ketika ada orang yang gak pernah ketemu sama sekali, ngaku-ngaku tahu sejarah orang lain. Nah itu goplak. Ketemu aja gak pernah. Bahasanya beda. Nah makanya tidak pernah Islam mengatakan Al-Quran itu kitab sejarah. Al-Quran itu wahyu. Sejarah itu adalah hasil upaya manusia sejauh penyelidikan mereka. Sementara Al-Quran adalah pemberitahuan Tuhan, bukan sejarah. Tapi wahyu, wa, ha, dan ya. Artinya apa? Komunikasi antara Tuhan dengan makhluknya. Makanya Nabi Muhammad itu gak pernah belajar sejarah. Nabi Muhammad itu gak pernah belajar ilmu akademik yang belajar tentang antropologi bla bla bla. Tapi beliau diberikan wahyu. Informasi yang diberikan oleh Tuhan kepada beliau, yang mana beliau tidak ada pada tempat itu. Ini yang disebut dengan informasi gaib. Apa dalilnya? Zalikal kitabul la raiba fi hudan lil muttaqin allazina yu'minuna bil ghaib. Ya itu dalilnya tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ismi nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ya, wal awal wal akhir ya. Jadi saya tadi lupa baca bismillah soalnya ya. Saya ulangin dulu. Bentar. Duh, tadi ditanya diem. Sekarang lagi ngomong. Udahlah ngomong dulu deh. Coba. Udah boleh dijawab belum? Kalau nggak ulangin lagi dong. Ulangin lagi pertanyaannya. Ya, iya nggak apa-apa. Pengakuannya tuh berarti dari satu orang ya. Pengakuan dari wahyunya itu dari Muhammad ya, satu orang. Ya, oke, saya jawab. Wahyu itu nggak diturunkan rame-rame. Kalau diturunkan rame-rame namanya Tuhan kasih pengumuman. Ya, jadi wahyu itu diberi, gini saya jelasin. Nah ini makanya belajar ya. Wahyu itu dari kata wa, ha, dan ya. Para ulama mendefinisikan wahyu adalah informasi tersembunyi, bisa juga bisikan karena tersembunyi. Informasi itu cepat diberikan kepada hambanya, hamba Allah yang dipilih. Kalau seandainya rame-rame yang tahu bukan wahyu, itu namanya Tuhan kasih pengumuman. Ya, pengumuman, kunyatakan hari ini aku adalah Tuhan. Yang tahu berapa orang? Ada 1.500 orang. Ya udah, Tuhan kasih pengumuman. Yang namanya wahyu ya satu orang lah Bang.
Wahyu itu diturunkan kepada nabi, rasul. Kalau rame-rame namanya pengumuman. Oke, lanjut. Ya, kalau seandainya ada orang seperti itu, tanggapan Rifa gimana? Yang seperti apa? Ya, mengaku-ngaku punya wahyu dari Tuhan gitu. Ya saya pelajari orangnya. Kalau orangnya pernah berbohong, berarti dia jangan-jangan berdusta. Kalau orangnya dari kecil bayi nggak pernah berbohong sampai dia wafat, kenapa saya tolak pernyataan dia? Toh dia juga tidak mendapatkan apa-apa. Justru ketika dia menyampaikan sesuatu yang benar, justru dia dimusuhi, justru dia diperangi, harusnya dia rugi dong. Maka ketika yang dia sampaikan ternyata secara ilmiah 1400 tahun kemudian pernah diuji dan ternyata itu betul, kenapa saya tolak? Bukankah yang namanya Tuhan itu datang memang secara tradisi agama samawi mengutus para nabi, bukan mengutus dirinya? Yang nggak masuk akal itu Tuhan mengutus diri sendiri. Masuk akal Tuhan mengutus malaikat, Tuhan mengutus nabi, itu masuk akal karena itu adalah tradisi agama samawi. Tapi kalau Tuhan mengutus dirinya sendiri, itu tradisi agama nggak ngerti, ya entah siapa lah itu yang punya konsep Tuhan mengutus dirinya sendiri itu, ya. Pagan. Ya, aku mengutus aku ke hadapanmu. Menyamar pula jadi manusia kan? Nah, itu yang nggak bisa diterima. Tapi kalau Tuhan Samawi mengutus hamba-hambanya karena dia punya kuasa. Apa kuasanya? Mengutus makhluk ciptaannya. Siapa makhluk ciptaannya? Malaikat dan juga manusia. Dari kalangan malaikat itu disebut dengan rasul, dari kalangan manusia disebut dengan rasul. Rasulullah. Apa arti rasul? Pembawa arsalah, pembawa risalah. Gitu dia dalam Islam. Oh, berarti beda lah ya akalnya. Oh, beda dengan Kristen. Kristen mah Tuhan mengutus Tuhan. Tuhan Bapak mengutus Tuhan Anak. Yang lucunya Tuhan Bapak ini pernah ngutus malaikat dan pernah ngutus nabi. Tiba-tiba di abad pertama dia ngutus Tuhan Anak. Ini baru lucu. Nggak terima saya itu. Kok aneh. Kok agak lain Tuhan ini. Biasanya dia ngutus nabi, sekarang dia utus dirinya sendiri. Yang adalah anak, yang adalah bapak. Kata Mikana, ya bapak ya anak juga. Entah mana satu lah. Engkaulah bapak, engkaulah anak. Engkau dan aku adalah dia. Entahlah ya bang. Suka kalian lah. Agama-agama kalian kok. Sama lah. Kak, suka-suka kakak lah. Jadi kalau saya pikir kok suka-suka saya bicara kaidahnya ilmiah loh. Ilmiahnya apa? Al-Quran. Al-Quran ilmiah nggak? Ilmiah. Transmisinya ilmiah, kandungannya ilmiah, tidak bertentangan dengan akal. Saya nggak suka-suka saya, nggak boleh Islam itu suka-suka dia, Pak. Kalau suka saya berarti saya namanya adalah asumsionis ya. Seperti kalian, asumsionis. Beda. Kalau saya kayak pribadi tiba-tiba Anda agamanya apa? Tunggu dulu, saya nggak tahu agama Anda apa. Tadi saya bilang Kristen, pengikut Yesus. Orang Kristen mah Tuhan mengutus Tuhan 3 tapi 1, 1 tapi 3, nggak masuk akal semua. Gimana mau bertanding akal dengan kami umat Islam? Orang Kristen ngaku agama samawi. Giliran ditanya, emang sama gitu agama kalian dengan orang Yahudi? Beda, Tuhannya beda. Orang Yahudi menyembah siapa? Yud-Heh-Vav-Veh. Kalian menyembah Yesus. Orang Yahudi Tuhannya manusia. Bahkan dikatakan dalam perjanjian lama, Allah bukan manusia. Allah kalian Tuhannya manusia. Beda lah Pak. Emang beda jauh kita. Jangankan kami umat Islam. Orang Yahudi aja ngudahin kalian. Apalagi kami. Beda memang kita. Kalau perbedaan mah kita jauh beda. Tuhan kalian manusia. Tuhan kami bukan manusia. Tuhan kami, Tuhan Yesus itu di depan banyak orang dilihat. Tapi kalau Bapak pernah lihat Yesus? Bapak pernah lihat Yesus? Nabi itu, Bapak pernah lihat Yesus nggak? Bapak pernah lihat Yesus? nggak pernah. Pernah. Bapak jangan ngaku-ngaku pernah dilihat orang. Bapak aja nggak pernah lihat. Lucu. Tuhan yang pernah kelihatan aja kalian nggak pernah lihat. Terus kalian ngaku kalau dia pernah kelihatan. Bapak kan tahu kalau dia pernah kelihatan menurut penulis kitab Bapak yang nggak tahu siapa. Bapak kan dapat informasi dari buku yang tidak tahu siapa penulisnya, yang diklaim penulisnya Matius, Markus, Lukas. Bapak kan tahu dari buku itu kan. Bapak kan nggak pernah lihat Yesus. Nah lucunya Bapak yang nggak pernah lihat Yesus ngaku-ngaku Tuhan Bapak pernah kelihatan. Ini yang lucu. Kecuali Bapak pernah melihat Yesus betulan. Nah Bapak tunjukkan ciri-cirinya kayak mana. Kalau Bapak mengklaim bahwa Tuhan Bapak kelihatan hanya karena Bapak membaca kitab yang tidak jelas siapa penulisnya, itu nggak bisa diterima. Kecuali secara empirik Bapak bisa tunjukkan. Pernah tidak Yesus itu sebagai sejarah adalah Tuhan? Siapa sejarawannya yang menuliskan dia sebagai Tuhan? Sebagai Tuhan loh ya. Kalau makhluk terkutuk mati di tiang salib teraniaya, itu memang masuk sejarah. Siapa namanya? Yeshua. Yeshua apa? Nggak tahu. Karena tidak ada yang memastikan Yeshua apa. Entah Yeshua bin Nun, Yeshua Barabas, Yeshua hantu belau, saya nggak tahu. Tapi memang diduga namanya Yesus. Nah dia mati terkutuk di tiang salib menurut tulisan Paulus, Galatia pasal 3 ayat 13. Menurut orang-orang Sanhedrin, dia pertama mati dirajam baru digantung. Nah baca Sanhedrin.
Sanhedrin itu literasi orang Yahudi yang kalian ambil kitab mereka. Dikatakan dia mati dirajam. Kalian bilang mati disalib. Pikul salib. Menurut orang Yahudi matinya dirajam, lempar pakai batu, jebar, jebar, jebar. Karena dia menghujat Tuhan. Lalu dia digantungkan di atas salib. Itu sejarahnya. Kalau kita ikuti tradisi Yahudi. Iya, di ayat berapa itu kan di mati dirajam? Nggak ada di ayat Bapak di Sanhedrin. Sanhedrin itu literasi Yahudi. Bapak tahu nggak Sanhedrin apa? Nah, kalau orang di mana-mana posisi tinggi, itu pasti sekali-sekali itu banyak gosip-gosip gitu loh. Kalau nggak ada gosip itu kitab Bapak. Kitab Bapak gosip. Bapak tahu nggak siapa penulis kitab Bapak? Bukit Golgota itu untuk apa? Ya siapa yang nulis? Coba tunjukkan kepada saya. Siapa yang memberitahu Bapak kalau Tuhan Bapak pernah jadi manusia? Siapa yang ngasih tahu? Nah, kakak kalau kayak gitu-gitu tanya yang Nabi. Ini kan lagi tanya saya. Saya lagi nanya. Siapa yang mengatakan pada Bapak, Tuhan Bapak pernah jadi manusia? Jawab. Kalau nggak dibilang gosip loh, kalau nggak jelas loh. Iya. Kakak kan nanya ke saya. Terus saya kakak tuh tanya ke Nabi kakak, kok bisa Anda dapat? Nggak usah, saya nggak usah tanya ke Nabi saya tanya sama orang Katolik aja. Saya kasih Anda data. Kalau Anda memaksa saya untuk Anda tidak mampu menjelaskan siapa penulis kitab Anda, saya bantu Anda. Saya kasih Anda ilmu gratis cuma-cuma tanpa persepuluhan. Hari ini juga, ini bukan gereja, ini room Islam, di mana kami akan memberikan ilmu pengetahuan kepada umat Kristen selama ini mereka tidak tahu. Ini dia, siapa penulis kitab kalian? Ini saya kasih tahu Anda ya. Penulis kitab kalian. Jangan, saya tak apa-apa Anda menolak ilmu pengetahuan, tapi hak saya memberikan ilmu pengetahuan ya. Penyesatan kalau bagi saya. Ya udah silakan, itu urusan Anda. Emang pandangan Anda penting bagi saya? Nggak penting pandangan Anda. Yang penting itu ilmu pengetahuan. Yang penting itu literasi. Nih literasi nih. Anda mau bilang saya sesat, itu urusan Anda ya. Lihat nih Katolik identity nih, orang Katolik. Siapakah penulis kitabnya si Jojoba? Mari kita lihat. Apa kata orang Katolik? Nih ya. Penulis Injil yang diberi nama Markus tidak diketahui. Ini baru gosip. Gosip Pak, kalau informasi yang tidak jelas sumbernya tuh gosip, gibah. Dari penulisan Injil yang menyandang nama Matius juga tidak pasti. Ini namanya gosip. Banyak. Bentar dulu lah Pak. Ini saya kasih ilmu bukan cuma buat Bapak, buat 3,0 orang ini. Bapak kalau nggak terima nggak apa-apa, saya nggak peduli kok urusan Bapak. Saya nggak ada kaitannya dengan Bapak, saya nggak kenal Bapak kok. Saya ingin edukasi. Bapak ngapain kayak gitu? Kok Bapak ganggu saya menyebarkan informasi? Bapak menghalang-halangi saya dalam memberikan edukasi ke publik loh Pak. Bapak menghalang-halangi saya loh. Ya teman-teman. Penulis Injil yang menggunakan nama Lukas juga tidak pasti. Nah, kepengarangan Injil yang menyandang nama Yohanes masih menjadi misteri. Ini sumbernya di mana? Catholic Identity, Professional Development and Resources. Gitu loh. Jadi kalau seandainya Anda bilang gosip, ya itu gosip barusan itu. Gitu loh Pak. Silakan tanya aja. Udah cukup lah itu jadi istilahnya dari orang sering suruh minum kencing onta dari itu kan plus susu bisa. Memang ada Bapak dilarang minum kencing manusia sama Tuhan Bapak? Menyembuhkan. Ada dilarang sama Tuhan Pak? Pernah dilarang sama Tuhan Bapak nggak minum kencing manusia Pak? Itu aja kan gitu. Kiki Fatmala tahu nggak? Dia tuh mati sebagai Kristen loh Kiki Fatmala. Dia minum kencing manusia loh, kencingnya sendiri loh. Itu kalau menurut Yesus kalau minum kencing sendiri berdosa nggak Pak? Kiki Fatmala masuk neraka nggak gara-gara minum kencingnya sendiri? Tahu Kiki Fatmala kan artis besar. Kiki Fatmala itu mengkonsumsi kencingnya sendiri. Loh gimana nih orang Kristen? Orang Kristen ini kalau punya standar nggak bisa penuhi loh. Ngomong sendiri, nggak mau mendengarkan. Naik ke sini ngapain sih? Mau jualan cabai, jualan kecap? Di sini tempat diskusi, bukan tempat jualan kecap. Oh diskusi kayak gitu. Loh, kita kan saya edukasi, saya kasih data. Anda berurusan berbicara dengan parameter Anda yang blunder. Saya kasih data. Saya bilang yang gibah itu, yang gosip itu adalah informasi yang tidak jelas. Salah satunya adalah kitab yang diduga penulisnya Lukas, kitab yang diduga penulisnya Yohanes, kitab yang diduga penulisnya Matius. Itu gibah, gosip. Kalau dalam definisi gosip menurut Anda tadi, informasi yang tidak jelas sumbernya. Saya kasih data. Menurut Catholic Identity, kitab Anda nggak jelas siapa penulisnya. Lalu Anda bilang, saya nggak mau lah disuruh minum kencing. Loh, emang Anda pernah
dilarang sama Tuhan Anda yang berbentuk manusia itu minum kencing manusia? Maka saya tanya, kasusnya ada nggak? Ada. Kiki Fatmala itu mati sebagai Kristen. Waktu dia hidup, dia pernah minum kencingnya sendiri. Menurut Yesus itu dilarang atau tidak? Kalau dilarang, mana larangannya? Coba tunjukkan ke saya datanya. Nah, itu kan kita mengandung apa penyebar agama, ya kan? Kalau itu kan Apa sih ini? Ini apa sih Bapak ini penyebar agama? Kok lari ke penyebar agama? Kok lagi diskusi penyebar agama? Siapa nyebarin agama di sini? Ini bukan tempat Islamisasi loh. Kok kemana-mana? Anda yang lari-lari kok. Anda ini gimana ini? Diskusi. Ini room diskusi. iya, itu kan treatment kesehatan. Apa ini orang ini? Jelas lu treatment kesehatan. Giliran Kiki Fatmala kau bilang treatment kesehatan. Giliran Nabi Muhammad SAW menyuruh sahabat yang pada waktu itu datang ke Madinah belum terbiasa dengan suhu Madinah, mencampur air susu onta dengan air seni onta sedikit supaya itu menjadi asbab kesehatan. Kau bilang itu nggak masuk akal. Kiki Fatmala minum kencingnya sendiri, kau bilang untuk treatment kesehatan. Hantu balau. Ada Tuhanmu melarang minum kencing orang. Tuhan kau aja nggak ngelarang minum kencing kau kok. Minum kencing mamamu aja kau nggak dilarang sama Tuhanmu. Kok kau kritisi? Nabi kami yang mengizinkan untuk proses kesembuhan meminum kencing onta. Kan lucu kalian. Kalian tuh maunya apa sih? Kalian nggak punya hukum. Kalian kritisi agama Islam yang membolehkan hukum meminum air seni onta itu boleh karena ada asbab. B2 pun kalau seandainya untuk sesuatu yang urgent, yang haramnya mutlak itu aja bahkan tidak berdosa kalau kami makan. Karena situasi dan kondisi Islam ini agama solusi. Giliran ini lagi nih, Bekala Nabi cabul. Ya, Nabi dalam kitabmu banyak cabul. Yosua, siapa namanya? Hosea bersundal disuruh Tuhanmu. Hosea pasal 2 nomor 1 kalau nggak salah. Yesaya disuruh telanjang bulat. Yesaya pasal 20 cabul semua tuh nabi-nabimu. Daud dalam kitabmu nabi itu bahkan mengambil bini orang. Itu cabul namanya. Aku nggak terima kalau ada nabi cabul. Makanya aku terima kitabmu itu kitab suci karena nabinya di dalamnya semuanya isinya cabul. Bahkan ayat cabul pun ada. Yeskiel pasal 23 nomor 20. Ya, kelamin laki-laki yang kelaminnya seperti keledai, pancaran maninya seperti punya kuda. Amsal pasal 7 18 Salomo cabul juga Salomo ditulis di situ. Kenapa? Salomo mengatakan, ya, kata Salomo menceritakan Kidung Agung, dadamu, buah dadamu seperti pokok anggur, izinkan aku menjamahnya. Itu cabul, ya. Bahkan Tuhanmu sendiri berkata cabul dengan menceritakan tentang persundalan Ohola dan Oholiba. Anakku yang satu Ohola, yang satu Halo, Oholiba, Assalamualaikum. mereka bersundal. Ya, diam dulu, jangan diganggu. Waalaikumsalam. Ini muslim atau non muslim? Jangan menjawab salam sunnah, wajib, tapi menyampaikan salam itu sunnah. Kalau ada orang sedang bicara, jangan dulu mengucapkan salam, ya, biar tidak terdistract. Ya, kalau kita bicara tentang kecabulan kitab suci, itu tertuju kepada kitabmu. Kalau kita bicara tentang kecabulan Tuhan, itu ada dalam kitabmu. Kalau bicara kecabulan tentang nabi-nabi, lebih parah di kitabmu. Bahkan Tuhanmu sendiri mengadakan aksi tercela dengan mengizinkan manusia untuk skidi papap, hoba-hoba on the sky di depan seluruh orang. Cabul itu. Kok nuduh-nuduh nabi saya cabul? Iya, itu nabi cabul. Saya nggak terima nabi cabul. Ayo naik. Kalian kalau bertanya, tanya Islam. Jangan membuat statement keliru. Nanti ketampol bolak-balik berdarah hidung. Giliran berdarah hidung, minoritas tertindas, mayoritas kayak gitu kali Ripa penghujat. Dada aja kalian nih. Saya di sini bukan ustazah, bukan ulama. Saya pendiskusi. Apa Perisawah? Oke, Rifa, saya bisa buktikan bahwa Muhammad itu mengutip surat Paulus. Boleh? Dah 1500 kali kau ucapkan itu. Mengutip surat Paulus. Paulus itu orang Yahudi. Dia ahli Taurat. Kalau diam dulu. Kau biar ku tunjukkan, biar ku ajarkan kau cara berpikir di sini. Paulus itu mengaku orang Yahudi. Paulus itu orang yang mencampurkan ajaran pagan dengan ajaran Yahudi. Kalau ada diksi-diksi dia yang benar, 1 ayat, 2 ayat, 3 ayat, wajar. Karena dia pembaca kitab Torah. Karena dia adalah orang yang mempelajari kitab para nabi. Jadi kalau dia mengutip kitab suci yang memang betul itu ada, lalu kemudian Allah tegaskan, dan sama juga difirmankan kepada Nabi Muhammad, bukan berarti Nabi Muhammad mengutip surat Paulus, PA.
Tetapi memang yang mengutus, yang mengirimkan Nabi Musa, pembawa Torah, Nabi Ibrahim, pembawa suhuf, Nabi Daud, pembawa kitab Zabur, ya, Nabi Isa, pembawa kitab Injil. Itu sama yang ngutusnya dengan yang mengutus Nabi Muhammad, pembawa Al-Quran. Jadi kalau ada sama contoh, nanti kau bilang Nabi Muhammad mengutip itu perkataan Musa nanti. Shema Israel, Adonai Elohenu Ehad. Apa dalam Al-Quran? Kul huwallahu ahad. Jadi kalau si Paul menuliskan surat, ada kebenaran walaupun mungkin cuma secuil, itu normal karena dia orang Yahudi. Tapi kalau banyak kedustaan itu juga normal karena dia dari sekte Parisi sesat. Jadi si Paul ini, kenapa saya katakan kitab kalian itu semuanya bukan palsu. Kitab kalian tidak kami langkahi, kami buang ke got semua, tidak. Tapi bagaimana ulama kami mengajarkan cara menghadapi kitab kalian. Kitab kalian itu sumber Israeliat. Bagaimana cara menanggapi sumber Israeliat itu? Dikaji. Dikajinya seperti apa? Nah, ibarat kata memilih mana berlian di antara banyak kaca. Bagaimana cara memilih berlian di antara banyak kaca? Harus punya alatnya, thread. Apa alat untuk memisahkan mana berlian, mana kaca? Yaitu Al-Quran. Kalau sama dengan Al-Quran itulah kebenaran. Kalau bertentangan dengan Al-Quran itu adalah jangan dulu ada yang lain tuh. Oke, boleh saya tanggapi? Belum Boleh saya selesai. Kau udah berkali-kali JP Risawa. Sudah 1500,3 sekian kali kau bilang, Nabi Muhammad mengutip Paul. Nggak ada narasimu yang lain. Nggak bertambah ilmumu. Selama kau menghilang dari dunia perdebatan ini, apa yang kau bisa bawa ke hadapanku untuk berdiskusi? Itu aja terus. Itu muak aku lama-lama. Bosan. Berkali-kali di YouTubeku itu kutampilkan dan kujawab. Bukan Nabi Muhammad mengutip kitab si Paul. Tapi si Paul itu kan orang Parisi. Tentu dia belajar Torah. Kalau ada kebenaran yang dia kutip, tentu benar. Kenapa? Dia pernah baca Torah. Tidak semua kitab yang diklaim sebagai Torah itu kami buang ke halaman. Kami buang ke got. Enggak. Contoh dalam kitab Mazmur, yang mewarisi dunia ini adalah orang-orang soleh. Tertulis dalam kitab Mazmur, iya. Lalu tertulis di Al-Quran, bukan berarti nabiku mengutip kitab Mazmur. Tapi nabiku menyampaikan apa yang pernah disampaikan kepada nabi terdahulu. Kalau memang secara ilmiah kau bisa tunjukkan nabiku mengutip surat Paulus, tunjukkan secara ilmiah. Nabi Muhammad pernah membaca kitab si Paul. Tunjuk sama aku. Dari mana Nabi Muhammad tahu surat si Paul? Bawa data-data literasinya. Saya bacakan hadisnya ya. Ini terdapat di 2 hadis. Aku sudah tahu itu yang kutanya itu metode kau menganalisa bahwa itu menuduh nabiku mengutip. Kalau saya baca ini. Bukan terguncang, jijik karena ini ribuan kali capek aku menjawab. Aku terima wahyu padahal cuma ngutip. Ini ada dua hadis yang sama. Ini orang ini. Oke, aku saya udah baca, capek ya. loh Ferry. Dah aku jawab itu dulu loh. Dalam hampir 100 kali. Nomor 3072 dan turun apa? kau lah Ferry. Aku tanya metode kau menuduh nabiku mengutip apa? Ya jijik, ya jijik. Kan aku jawab. Apa metode ilmiah kau menuduh nabiku mengutip? Contoh. Jadi ada riwayat Nabi Muhammad itu pernah jalan-jalan ke Antioquia. Waktu Nabi Muhammad lagi di Antioquia, dia beli koran. Pas dia beli koran nampaklah surat Paulus, dia bacalah di situ. Itu metode ilmiah tuh. Siapa yang mengatakan itu? Ibnu Hisham. Kapan Ibnu Hisham mengatakan? Dalam Sirah Nabawiyah. Kan aku bilang, bahkan dalam Al-Quran ada ayat yang sama persis dengan kitab Zabur. Bukan berarti mengutip kitab Zabur. Si Paul itu orang Parisi. Ketika dia mengatakan bagi kita hanya ada satu-satunya Allah. Itu betul. Sejalan dengan ajaran Yesus. Hanya ada satu Allah. Sama seperti Musa, Kul huwallahu ahad, kata Nabi Muhammad. Shema Israel, Adonai Elohenu Ehad. Kau bilang itu kutipan. Itu pemberitahuan yang sama dari Tuhan yang sama. Si Paul itu ahli Taurat. Kecuali dia nggak pernah pegang Taurat, tiba-tiba ada informasi yang dia berikan yang dikutip oleh nabiku. Contoh kayak si Paul sendiri. Si Paul mengutip perkataan Epimenides. Epimenides nggak pernah pegang Taurat. Ini baru lucu. Tuhan kau mengutus orang yang mengutip perkataan penyembah pagan. Tapi kalau si Paul mengatakan sesuatu yang sejalan dengan Islam, wajar. Karena dia pelajar Taurat, dia pembaca Taurat. Dan semua isi Taurat itu tidak semua kami buang. Mana ayat-ayat yang sama? Contoh, ketika Tuhan mengatakan dalam kitab Yesaya, dengan siapa kalian hendak menjadikan aku sama?
Apa dalilnya terkorelasi dengan Al-Quran? Bahwa Allah tidak sama dengan makhluk. Allah laisa kamitslihi syai'un. Lalu dikatakan dalam kitab Mazmur, bumi ini diwarisi untuk orang-orang soleh. Lalu dikatakan dalam surah Al-Quran bahwa bumi ini diwariskan kepada orang-orang soleh. Lalu dikatakan oleh Musa, oleh Isa, nih saling mengutip nih. Yesus mengutip perkataan Musa dengan mengatakan, kalau Yesus mengutip, ya, YB di mute dulu. Shema Israel, Adonai Eloheinu Echad. Lalu di dalam Al-Quran, Kul huwallahu ahad. Itu bukan kutipan, itu pemberitahuan yang sama dari Tuhan yang sama. Artinya ajarannya, esensinya sama. Paham kau? Ngapain kau ulang-ulang sama gua di situ? Ngaku-ngaku terima wahyu, tapi kutip. Itu kan pembohongan publik. Nih ya, nih yang kutunjukkan yang biadab itu Rasul Paulus, Rasul kau, siapa? Apostolos Paulus nih, yang kurang ajar nih. Aku ngaku Rasul tapi mengutip perkataan penyembah pagan. Ini baru, kalau aku kaidah ilmiahnya ada. Kaidah ilmiah apa yang bisa Unirifa tunjukkan kalau Paulus itu adalah orang yang mencampur adukkan ajaran pagan dengan ajaran Yahudi? Kaidah ilmiahnya adalah berdasarkan petunjuk yang diberikan Bible. Dalam Bible menurut skolar, Paulus mengutip perkataan Epimenides. Itu kurang ajar namanya. Tapi kalau kau mau mengatakan nabiku mengutip, apa metodologi yang kau bisa buktikan? Kapan nabiku? Coba riwayat mana, literasi apa yang bisa kau ajukan di hadapanku, membuktikan secara ilmiah indikator-indikator nabiku betul pernah baca surat Paul. Baru kau bisa tuduh dia mengutip. Hantu. Coba kau tunjukkan sama aku dulu. Pernah nggak nabiku membaca, beli koran terus ternyata surat si Paul? Kalau tidak pernah nabiku membaca surat si Paul, kok kau tuduh nabiku mengutip? Hantu balau, ya. Kalau aku bisa, si Paul adalah Parisi sesat. Dia warga Romawi, mengajarkan di Athena. Otomatis dia mengikuti tradisi orang Athena. Dia kutiplah pendapat orang Athena yang adalah para filsafat. Maka di situ bisa disimpulkan dia sinkretisme. Tuh, itu metode ilmiahnya. Ada indikatornya. Indikator pertama, dia Parisi sesat. Indikator kedua, dia warga Romawi. Indikator ketiga, dia punya tempat di sisi orang Romawi. Artinya dia berpihak kepada penjajah. Dia orang yang terkemuka di antara penjajah. Indikator keempat, yang dia ajarkan adalah ajarannya sendiri kepada orang-orang Athena, orang Filipus, orang Korintus. Siapa mereka? Penyembah pagan. Ketika dia mengutip ungkapan-ungkapan dari seorang filsuf, Epimenides contohnya, artinya dia mengajarkan pendapat dari para filsuf yang dicampur dengan ajaran ahli Taurat. Itu namanya sinkretisme. Ini namanya metodologi analisis. Nah, kau mengatakan nabiku mengutip surat si Paul, apa alasannya? Jangan kau bilang, oh kan sama tertulis. Loh, yang namanya surga memang gak ada yang pernah lihat. Hantu. Yang namanya surga justru si Paul blunder. Kalau si Paul mengatakan tidak ada yang pernah melihat surga, tapi Tuhan kau udah pernah lihat surga yang manusia itu. Stefanus udah pernah lihat surga. Artinya si Paul dengan Stefanus itu bertentangan. Kalau secara realitas konkret, Nabi kami benar. Memang gak ada yang pernah lihat surga. Siapa? Siapa yang pernah lihat surga? Kalau kau tengok dalam kitab kau, justru kau menghancurkan kitab suci kau. Si Paul mengatakan tidak ada yang pernah melihat surga. Stefanus mengatakan aku melihat Yesus duduk di samping Bapa. Surga. Berarti hancur kitab kau. Kontradiksi, tentangan. Bakar salah satunya ya. Gak mungkin dua-duanya benar. Yang satu bisa lihat surga, yang satu surga belum pernah dilihat. Berantem aja lah si Paul dengan Stefanus. Ya, kau temukan si Paul, kau temukan Stefanus, kau tanya mana yang betul kalian berdua. Stefanus kau bilang kau lihat surga. Paul kau bilang surga belum pernah yang lihat. Mana yang betul? Suruh berantem. Kalau nabiku betul. Ketika nabiku mengatakan surga belum pernah dilihat, realitasnya memang begitu. Yang namanya surga belum pernah dilihat. Cemananya kau? Ya, kalau secara jasmani memang surga nggak pernah dilihat. Ya. Kalau secara rohani surga itu bisa dilihat. Entahlah, jangan ngomong rohani sama aku. Ya. Gak usah ngomong rohani sama aku. Inilah syahadat daripada Bunda. Aku nggak mau bicara rohani karena aku seorang mahasiswi. Kalau bicara rohani pergi ke Mama Gufron sana. Inilah Mama Gufron, Samsudin, sama si siapa namanya si Kumaila. Janji kepada yang Maha Kuasa. Ya, bersahadatlah dengan baik. Apalah ini nih? Syahadat itu apa? Syahadat apa? Syahadat itu adalah janjimu kepada yang Maha Kuasa. Ya, seperti terus, tadi. Apa kaitannya dengan rohani? Kau mengatakan tadi rohani apa? Ya, sesama manusia. Apa yang kekal itu? Ya.
Apa yang kekal Diamlah. dalam Sedangkan persatuan? kalian aja Tuhan kalian Agama katakan Holy tidak Ghost. pernah kekal, Gak usah Uni banyak Rifa. cerita. Ya, Aku ngatain kalian itu hantu tidak kalian pernah tersinggung. kekal. Apa yang Giliran kekal? kalian ngatain Tuhan kalian Kemanusiaan. Holy Ghost nggak apa-apa. Itu Kalian kekal bilang dalam persatuan. Pneuma Tuhan kalian. Lucu kalian ini loh. Ini bagaimana dari Kalian syahadat umat daripada Kristen ini Uni memang Rifa? aduh, ini orang nggak Saudara-saudaraku diskusi ya. nih. Aku paling Syahadat Robin daripada turun Uni Rifa. lah. Aduh, kalau kau nggak bisa diskusi gini ya, dengar ya. Kalian ini kadang memang nggak lawak kalian. Asli lawak kalian. Giliran ku bilang kalian hantu balau, kalian tersinggung. Tuhan kalian bilang Holy Ghost. Hah? Pneuma. Rifa, mana ada nabi dari Mekah? Lah terus? Apa urusannya sama kau? Kalau nggak ada nabi dari Mekah, terus dari mana nabi memangnya? Mana Jangankan dari Mekah. sejarahnya? Sejarahnya di mana? Kau bicara sejarah, memang ada sejarah tentang nabi-nabi Israel? Nah, banyak. Ya coba tunjuk buku sejarah apa yang memuat tentang Nabi Israel, coba satu Dia buku. sendiri. Datuk lagi, Datuk palsu. Satu buku. Ini orang Kristen kenapa kayak gini? Palsu. Sejarah ndak ada, Rifa. Bisukan aja, blokir aja kalau palsu tuh. Palsu apa? Mana Apa, sejarahnya, Bang Rifa? Dato? Orang Kristen ini koplak ya, koplak bin balul ya. Sejak kapan tokoh Nabi Israel itu masuk sejarah? Kalian tolonglah belajar dulu bahasa Indonesia. Sejarah itu apa nih? Saya kasih kalian data ya. Kalian besok-besok kalau seandainya nggak punya ilmu jangan naik ke sini ya. Jangan naik ke sini. Muak aku lihat kalian. Ya. Banyak kali ceritamu perempuan tak berakal. Aku lebih baik kau bilang nggak berakal daripada punya akal dan otak tapi menyembah kepada manusia berkelamin dan berbulu. Ya, yang mana yang palsu, Datuk? Nggak berakal kamu ini. Datuk 5 palsu tuh ya? Aku dikatakan nggak berakal sama orang gila nggak apa-apa. Gimana? Semonyet-monyetnya monyet nggak pernah menyembah monyet. Nah kau manusia nyembah manusia. Berakal nggak kau tuh? Gini aja lah aku tanya kau. Kalau memang Tunggu kamu dulu, orang kau pintar. menguji aku berakal. Kau kan tuduh aku nggak berakal, ya kan? Kau bilang aku nggak berakal, bukan? Sekarang ku tanya Kan memang balik sama kamu kau, tak berakal berakal. nggak kau ketika kau menyembah Tuhan berbulu dan berkelamin yang mati dan kemudian dibangkitkan? Berakal nggak kau tuh? Iya kan Berakal kau itu uji ada aku nggak banyak. berakal, aku buktikan kau berakal atau enggak. Sekarang ku tanya, di mana akal kau? dongeng. Iya, baca dongeng dia tuh. Dongeng sebelum tidur. Ku tanya sama kau ya. Waduh. Ku tanya sama kau sekali lagi. Aku kau Pagi-pagi tuduh dan nggak baca berakal. Nggak apa-apa. dongeng. Itu dongeng malam-malam baru baca dongeng. Iya. Hitung Bisa togel nggak ya, kalau- Rifa, lebih enak. Kita mau dongeng. Kita Iya, sejarah. dongeng terus kau itu. Kita mau dongeng, makanya aku tobat jadi Kristen. Tahu kau? Dongeng lagi. Saya Kau ini bilang mantan tadi Kristen, calon surga pendeta nggak dulu, ada. kau. Tapi kenapa kau janjikan? Saya ini mantan calon pendeta lo tau kau. Saya keluar dari Kristen karena kita dongeng. Kontradiksi. Banyak cerita kau. Banyak cerita kau itu kau. Kau duluan saya Kristen pada Anda tau nggak? Tau nggak kau? Duluan saya Kristen pada Anda tau nggak? Nggak usah kelahi bang, nggak usah kelahi bang. Masa orang gila mau dilawan? Nggak usah lah, orang gila nggak usah dilawan. Gini loh ya, kalau mau menunjukkan mana kitab suci yang dongeng, pakai data kayak aku. Contoh, aku mau menunjukkan kepada kalian kitab kalian itu dongeng, ya. Ini contohnya aku tunjukkan, ya. Kalau kitab kalian itu dongeng, ini contoh, ya. Janganlah kalian tuh masuk tantrum ke sini, nyerang-nyerang pribadi. Nampak kali terguncang kalian. Nampak kali kalian terguncangnya. Kayak gitu nampak kali kalian terguncang. Ini contoh dongeng nih kayak gini nih, dongeng. Ya, perang naga lah di surga kalian. Nah, kalian bilang itu bukan dongeng. Ini nih, ini menurut skolar kalian, kitab Hakim ya. Hakim pasal 9 nomor 7. Menurut skolar kalian, tafsirannya ini apa? Apakah ini Jangan. sebuah ayat? Nih, baca ini nih. Makna dongengan itu terang sekali. Ini ditegaskan bahwa ini dongeng. Ini baru dongeng. Makna dongengan itu. Giliran kitab kalian dongeng, kalian tuduh Al-Quran kami dongeng. Aku mampu tunjukkan kitab kalian dongeng. Hampir tetap layar teman-teman, tetap layar teman-teman. Kasih update. Yang lucu-lucuannya orang Kristen ini. Lucu kalian, nggak bisa menjawab, nggak bisa membantah, malah nyerang-nyerang pribadi lah, nyuruh aku jual togel lah. Mentang-mentang kau suka main togel, kok aku yang kau suruh jual togel? Lucu kau Kristen. Nggak masuk kalian ini. Kalian bilang aku nggak berakal, kalian menyembah manusia berkelamin. Apalah kalian ini loh.
Semonyet-monyetnya monyet nggak pernah nyembah monyet loh. Lucu kalian ini. Kitab dongeng aja. Kalian ya, 2 orang kalian di sini di Komal Islam, kalian berani-beraninya mengeroyok. Bayangkan kalau kalian 1000 dan kalian mayoritas. Akan muncul kembali genosida dan juga inkuisisi seperti yang pernah terjadi 600 tahun di abad ke-8. Akan muncul Zwingli, Martin Luther dan juga John Calvin yang menghabisi nyawa orang yang berbeda dogma dengan dia. Kalian saja di Komal Islam menyerangku pribadi di hadapan abang-abangku di Komal Islam loh. Ditonton 3,3 orang loh. Berani kalian menyerang pribadiku, padahal aku nggak nyerang pribadi kalian. Inilah bentuk Allah mempertontonkan kepada seluruh umat Islam di seluruh Indonesia bahwa apa yang Allah katakan dalam Al-Quran, mereka tidak akan pernah senang kepadamu sampai kamu mengikuti mereka. Inilah yang Allah sedang lihatkan kepada kami. Umat Islam terkadang matanya buta. Kalian yang minoritas aja masuk di Komal Islam, bertiga kalian, aku perempuan sendiri, nyerocos. Bayangkan kalau kalian mayoritas, brother, apa yang akan kalian lakukan kepada kami umat Islam? Apakah kalian akan memberikan kami hak menjawab kebenaran itu? Belum tentu. Sedangkan kami di Komal kami sendiri, sedangkan kami sudah mayoritas, presiden kita aja Islam, kalian aja masih kurang ajar menghujat nabi kami. Apalagi kalau kami minoritas, apalagi kalau kalian mayoritas. Coba, apa nggak di anatema kami? Apa nggak di inkuisisi kami? Ingat, inkuisisi itu pernah ada. Bahkan dalam buku yang sudah saya punya ini ya, buku yang sedang saya baca ini, di sini dikatakan bahwa misionaris-misionaris kalian itu memiliki karakter, ya, memiliki ideologi yang rasis, menganggap misionaris-misionaris yang datang ke tanah Batak itu, ya, termasuk Nomensen, ya, salah satunya adalah Nomensen, misionaris dari Jerman yang membenci orang Yahudi karena ajaran Martin Luther memang mengajarkan untuk benci kepada Yahudi, dan itu datanya ada. Itu mengatakan bahwa gara-gara si Nuh, dalam kitab kalian dituliskan Nabi Nuh alaihissalam difitnah, mengutuk Kan'an, dikatakan oleh misionaris kalian bahwa orang Asia Tenggara ini layak diperbudak. Bayangkan doktrin yang dibawa oleh petinggi agama kalian menjajah negara Indonesia bekerja sama dengan Belanda. Tiba-tiba kalian yang orang Kristen yang menerima warisan penjajah masuk ke Komal Islam. Kami izinkan bertanya tentang Islam. Kalian diberi kesempatan bertanya tentang agama kami. Masuk ke sini malah menghujat pribadiku. Yang kalian gak pernah diskusi sama aku sama sekali. Di sini Allah perlihatkan bahwa sejatinya kalian sedikit saja sudah kurang ajar, apalagi banyak. Bayangkan kalau kalian banyak. Rifa, ada pendeta Vincentius, ada pendeta. Di bawah ada pendeta Vincentius di bawah. Vincentius ada diskusi ya. Selamat siang Pak Vincentius. Rendah hati kalau ini, sopan banget. Santai orangnya. Iya, yang sopan lainnya, dia. Ya sama beliau aja. Silakan. Halo Pak Vincent, inilah Pak, anak domba yang harus ada gembala tuh naik ke sini menghujat pribadi, naik ke sini belum baca literasi udah ngata-ngatain, belum baca apa yang saya kasih udah ngata-ngatain. Pak Vincent, semoga banyak pendeta-pendeta yang bisa mengembala anak domba yang berbentuk serigala yang naik ke Komal kami ya Pak. Silakan Pak Vincent, mau diskusi boleh? Ya, jadi saya tanggapi sedikit aja masalah mayoritas, minoritas, Salam, dan Pak Vincent, salam. Selamat pagi Pak. Ya, salam. Salam Pak Vincent. Jadi seperti ini masalah yang menyerang pribadi atau segala macam itu masalah oknum, bukan masalah minoritas atau mayoritas. Karena kita lihat saja di NTT, tempat kami mayoritas Kristen, kami sangat menghormati, menghargai Islam kok, teman-teman Islam. Kami toleransinya tinggi sekali. Jadi naik ke sini kalau ada penghujatan atau serang pribadi itu oknum. Mungkin oknumnya lagi emosi atau kepanasan atau apa, kita nggak tahu ya. Tapi saya rasa masih banyak orang Kristen yang hidup dalam damai, saling menghormati dan menghargai sesama. Itu aja dari saya. Saya tanggapi Pak Vincent, terima kasih atas tanggapannya. Pak Vincent, saya 6 tahun diskusi lintas agama, dan saya pertama sekali itu berdebat dengan seorang perempuan bernama Uti Watimena.
6 tahun lalu, 6 tahun perjalanan saya diskusi Pak, semua terdokumentasi di banyak YouTube. Bapak boleh cross check Unirifa. Yang oknum itu justru orang seperti Bapak. Orang seperti Bapak ini jarang dan langka. Orang Kristen santun, baik hati, tidak sombong, rajin nabung ini cuman Bapak, ya salah satunya Bapak. Yang kebanyakan itu yang bejat kelakuannya, naik ke komal Islam malah menghujat. Bahkan buka komal sendiri untuk menghujat Islam itu banyak. Kamu bisa nggak buktikan saya menghujat Tuhanmu? Coba satu diksi yang saya menghujat Tuhanmu tunjukkan. Ya, satu saja kau tunjukkan aku pernah menista Tuhan kau. Kalau nggak diam kau. Nah, saya lagi sama Pak Vincent ya. Jangan kau ganggu aku. Ya. Jadi Mbak Uni. Orang seperti Bapak, sebentar Pak Vincent. Saya sepakati ada belahan negeri timur sana, ya saya di Ternate by the way ya. Di sini pun orang Kristen juga ada kok. Di sini ya, bahkan di negara-negara lain, daerah-daerah lain, Sumatera Barat itu 90%-nya tuh Bang Dato itu udah saya tuh orang Sumatera Barat ya. Beliau tinggal di Sumatera Barat. Itu daerah yang mayoritasnya Islam loh Pak. Coba di-mute dulu Vera. Udahlah masuk ke atas, bukan malah diskusi, ngamuk-ngamuk, malah berisik lagi. Ya, Bapak Vincentius boleh tanya sama Bang Dato. Mayoritas Islam yang bahkan filosofi kehidupan. Akun lagi, akun aku di band. Repot. Repot. Ya, Bang Vin, untuk Anda ketahui, saya pelindung 100 kakaknya dari Kristen. Saya pelindungnya. Kalau untuk masalah toleransi, ya jangan tanya lagi kalau Islam ini. Saya sendiri adalah pelindung. Jangan Pak Datuk, bukan Bapak pelindung, yang Maha Kuasa Pak. Pak, di bawah saya Pak. Nauzubillah. Nanti saya tunjukkan siapa saya, Bapak kaget. Jangan pernah Bapak mempertuhankan manusia Pak. Pula yang Kalau si Robin ini nggak jelas omongannya itu, entah apa-apa nih Robin ini. Saya bilang saya pelindungnya, jangan coba-coba ganggu mereka dengan saya berhadapan. Masya Allah guys. Iya, Pak. Bukan apa-apa, saya pelindungnya. Ya, saya mengerti maksudnya Bang Dato, saya paham. Artinya memang kita semua manusia berlindung kepada Tuhan, tetapi kadang Tuhan memakai orang-orang tertentu untuk melindungi minoritas seperti Bang Dato. Itu saya paham kok maksudnya. Jadi kita itu sebenarnya begini, kita bersyukur hidup di negara Indonesia yang bermacam-macam agama dan juga negara juga memberikan kebebasan untuk berdialog, berdiskusi tentang agama. Ya, saya sebenarnya senang sih. Jadi teman-teman Kristen yang belum berkapasitas dalam diskusi agama, tidak mengerti ilmu agama ya, nggak usah naik nyerang-nyerang pribadi gitu. Kalau naik ya punya ilmu berdiskusi nggak apa-apa. Sedangkan saya ini aja yang sedikit tahulah tentang agama Kristen ya, saya naik ya hanya sekedar silaturahmi apa gitu, nggak juga nyerang pribadi, nggak juga mau bahas banyak ayat-ayat. Ya, saya selalu menghindari hal-hal itu. Ya Pak Vincent, saya coba terangkan dulu ya, jangan coba menilai akibat tanpa melihat sebab. Ketika Anda melihat pertarungan seseorang entah di atas ring atau di jalanan, coba jangan pisahkan dulu, karena nanti Anda dihantam sama orang yang sedang bertarung. Pelajari dulu kronologinya, apa yang menjadi asbab mereka bertarung. Ya, kalau memang sudah mau mati satu sama lain, ya lepaskan mereka kalau Anda punya kekuatan. Karena kalau Anda sendiri, badan Anda kurus pula, orang lagi berantem, Anda ketampol nanti bawa Anda. Jadi ketika saya berdiskusi di sini, dari tadi saya selalu menekankan kepada seluruh umat Kristen atau non-Islam lah, Kejawen, Hindu, Buddha, apapun agamanya, silahkan naik ke komal ini. Di komal ini, insya Allah kami akan menjelaskan apa yang kami pahami dan kami pelajari tentang agama kami. Dari tadi kami berkali-kali memberikan kesempatan kepada orang di luar Islam mengetahui tentang Islam. Tapi rata-rata
Kami juga bukan orang botol yang kami mampu menilai mana pertanyaan itu yang memang ingin tahu, mana pertanyaan yang ingin menyerang. Apalagi pertanyaan yang membawa narasi begini. Ya, berarti Nabi kamu keluar dari gua ya? Iya. Berarti siapa saksinya? Kok nggak ada saksinya? Di sini saya harus meluruskan, jangan paksa logika cacat yang kalian imani itu diterapkan kepada umat Islam. Kami harus meluruskan cara berpikir yang keliru itu. Sejak kapan di Islam itu Nabi harus ada saksinya, saksi matanya? Pertanyaan kepada kami, mana saksi mata yang melihat nabimu terima wahyu? Itu tidak relevan, karena kami tidak pernah mengklaim bahwa nabi kami itu kenabiannya harus ada saksi manusia. Karena kalau ditanya balik kepada kalian, memang ada nabi-nabi di kitab kalian ketika diangkat jadi nabi, ada lagi yang mendengarkan firman Tuhan selain mereka, ada saksi matanya. Kesalahpahaman dalam berpikir itu kami luruskan. Itu kenapa jawabannya panjang, supaya kalian mengerti dan paham kaidah berpikir umat Islam. Gitu loh Pak, itu yang terjadi. Bentar dek. Vera, kalau sudah di mute, jangan dibuka mute dulu. Kalau udah di mute jangan dibuka dulu sebelum ada diizinkan. Lanjut. Nah, kalau mau diskusi, satu tema mau diangkat, membuktikan perbedaan dan ada mungkin kesamaan kita, saya juga lebih setuju. Tapi saya selalu minta, yang diskusi sama saya punya standar. Minimal ngerti bahasa Indonesia, biar saya nggak capek ngajarin bahasa Indonesia lagi. Yang kedua, harus memiliki kaidah ilmiah. Itu syarat yang harus diskusi sama saya. Syarat bertanya sama saya nggak apa-apa, hantu belau pun tanyalah sama saya nggak apa-apa. Syarat mendebat saya harus di atas saya ilmunya, setidaknya punya kredibilitas. Kenapa? Sekelas dosen aja kemarin kacau balau logikanya. Gitu ya Pak Vincent, silakan Pak Vincent mau diskusi atau mau bertanya silakan. Ya, jadi begini, setelah saya mengetahui syarat-syarat yang disampaikan, saya mengakui saya belum selevel dengan Unirifa, saya masih jauh bertanya di bawah. aja lah. Saya masih jauh di bawah, saya hanya naik sini hanya mengarahkan, menasihati teman-teman saya Kristen yang mungkin mendengarkan suara saya. Kalau kalian mau naik ke sini, jangan serang pribadi, jangan serang ajaran agama Islam, apalagi pribadi Nabi. Meskipun kita tidak mengimani atau tidak percaya bahwa Muhammad itu Rasul atau Nabi, tapi jangan serang pribadinya, karena Nabi Muhammad yang diimani teman-teman Islam itu tidak pernah bersalah dengan kita, tidak pernah merugikan orang tua, keluarga, ekonomi kita. Dia sudah hidup ribuan tahun yang lalu, berbeda dengan kita. Jadi jangan serang pribadi Nabi dan ajaran teman-teman Islam. Itu saja yang saya sampaikan kepada teman-teman. Kalau belum punya level setingkat dengan Unirifa, lebih baik nyimak, dengarkan saja. Saya akui level saya masih jauh di bawah Unirifa ini. Jadi saya nggak berani debat dengan Unirifa. Itu saja. Terima kasih. Bapak, Saya ini keren izin banget turun nih. dulu. Bapak tuh oknum loh, Bapak Islami banget loh. Saya takutnya Bapak dituduh Islam nanti sama orang Kristen. Biasanya gitu. Saya biasanya keluarga gitu saya Pak. banyak Islam, keluarga saya banyak Islam. Nggak, Ipar-ipar saya biasanya semua gitu Islam. Pak. Izin ya, ini kesaksian saya waktu saya debat ya. Ada beberapa orang Kristen yang santun. Satunya tuh kalau nggak salah si Don Free, si Carol, yang baik sama saya, Bang Dalihan, siapa lagi ya, banyak ya. Mereka kan baik tuh, santun sama saya, Pak Antoni. Itu diserang sama orang Kristen, malah dibilang Muslim, nyamar. Aduh, hilang lagi signal. Ya, jatuh ya. Kepental Bapak itu ya? Betul tuh repot. Assalamualaikum Yoga. Tes. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam kebajikan, salam Om Swastiastu. Alaihissalam alaihim. Selamat pagi semuanya. Lengkap Yoga. Kamu agamanya apa Bro Yoga? Kalau saya, Tuhan saya satu, cuman agama saya itu 5 ditambah 1 pengayatan kepercayaan, jadi 6. Tuhan Aduh, kan jangan bang, jangan di sini cuma ada Islam dan Kristen, nggak ada ini. Sedangkan agama kan itu cara kita beribadah. Kita Jadi, tidak boleh memperadu-adukan, memecah-pecah agama bang, nggak ada, haram hukumnya. Oh haram. Iya, nggak ada bang. Kalau dalam apa di sini kita Enggak, ini yoga nih bukan yoga itu Bang. Ini bukan yoga mualaf, bukan yoga yang Kristen mualaf ini. ada lagi.
Bukan yoga malap, bukan yoga malap. Bukan yoga malap rupanya. Jadi gini loh Bang. KTP mu apa agama yoga? Agak mungkin agama campur aduk yoga. Islam Bang, Islam KTP. Agama Islam mana ada kayak bisa mempercayai bahasa begitu, ngawur kamu. Ya kan KTP doang Bang. Coba buka KTP mu, coba tunjukkan mana. Kabur kau kan? Jangan nipu-nipu lah sini ya. Di sini orang-orang pintar semua bro ya. Di sini kami akademisi semua ya, bukan orang bodoh-bodoh ya. Sarjana semua sini bro ya. Bukan kaleng-kaleng sini. Jangan tipu-tipu lah ya. Ya. Kira Anda berdiskusi dengan Universitas. Udahlah, kalau kalian nggak mau menjelaskan, kalian bertanya aja kan gitu dari tadi. Silakan Saya suruh bertanya bertanya semuanya. aja. Jangan main tipu-tipu sini ya, nggak laku sini tipu. Langsung kabur Alumni ya. Al Zaitun itu. Alumni Al Zaitun. Ya, XY boy, selamat siang sama Bang Keo, Bang apa nih? Bang Bokir. Bang Boke. Bang Be. Bang Be. Assalamualaikum Kak Unripa. Ya, Muslim Bang tadi. Waalaikumsalam. Tunggu nih, tadi juga Assalamualaikum juga nih, tapi ternyata dia Kristen. Assalamualaikum. Ya Muslim Bang ya, Bang Kok. Ya, Muslim Mbak. Oh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Muslim belum bisa balas. Ya, XY sama DB. XY boy. Enggak nyahut nih. Ini labnya judulnya siapa juru selamat itu ya? Buat yang di bawah, kalau akunnya pakai masih user nggak akan diterima ya. Itu paling anti Pak Ustadz Arifnya ya, yang punya host. Kalau pakai user kami tidak terima, kami tendang. Ya, yang akun user mau Islam mau Kristen nggak kami terima ya. Buat nama akun dulu sama profilnya. Oke. Ya, selamat pagi Yong. Yong ini Kristen kayaknya. Iyong, selamat pagi Kristen ya. Raden Asep. Selamat pagi. Iya. Assalamualaikum Bang. Ya Raden, selamat pagi. Islam Kristen Bang. Ya, saya cuma pesan gini aja ke teman-teman yang di Komal ini ya. Tetap semangat dan harap bersabar kepada oten-oten yang mungkin mudah-mudahan dengan wasilah kita ya mendapat hidayah, dan pada Unirifa juga Bang siapa tadi saya nggak hafal. Kalau Bang Zuma hafal banget, saya pengen banget jumpa, cuman baru kali ini saya demi Allah baru ketemu nih. Alhamdulillah bisa ketemu Unirifa. Unirifa, Assalamualaikum. Tetap semangat Ya, Bang. Itu aja sih, saya waalaikumsalam Pak cuma Raden. pengen Siap, nih insya Allah, biar Pak menyemangatin Raden. teman-teman semua, dan mudah-mudahan Siap, insya Allah. Allah Subhanahu Wa Taala selalu melindungi Amin, amin ya rabbal alamin. Unirifa dan teman-teman semua apologet Indonesia ya. Saya semangat bantu sekali. Bang. Ya. Baik, itu aja, tetap semangat ya. Buat teman-teman semua saya izin. Siap, insya Allah, insya Allah. Enak aja. Tetap semangat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Kita Bang ya. Agil Durov, selamat pagi. Agil Durov sama Buaya apa nih? Buaya Puntung. Buaya Ji. Agil Durov. Buaya Ji ya. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Apa Muslim ya? Bang, yang assalamualaikum tetap kami tanyai Bang, karena Oten juga tadi juga berkejadian. Assalamualaikum ya, ternyata dia Oten. Islam Bang. Oh Islam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada mau sampaikan Bang? Bos Bali. Ini Bang, saya ini kan Ya. debat apa itu bela agama kita Bang. Iya Bang. Itu aja Bang. Oke Bang. Bos Bali. Erwin Gustia Wijaya. Erwin Gustia Wijaya sama Bos Bali. Juice kece.
Assalamualaikum. Ya, Islam Kristen Bang. Assalamualaikum. Ya, Bos Bali Muslim Bang. Muslim. Ada yang mau sampaikan Bang? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Joyce CKC. Ya, assalamualaikum. Jadi, Bang, saya mau nanya sama Uni. Assalamualaikum. Muslim Bang? Muslim. Iya, jadi tapi ini ada. Waalaikumsalam Jadi warahmatullahi ada teman wabarakatuh. saya, Uni, teman saya Kristen. Dia lagi tinggal bersama saya. Saya cuma mau bertanya, kalau misalkan untuk dia mualaf itu untuk syahadat, apa harus ada saksi, Uni? Harus ada saksi. Harus ya. Diusahakan ada saksi. Oke. Oke, soalnya orangnya kan masih takut nih. Di sini juga bisa Bang. Kami di sini, kami dari lembaga API, Project Islam Indonesia, memaafkan orang-orang Kristen, ya, tidak ada bayaran, tidak ada dana yang kami minta. Yang kami minta cuma KTP, kemudian harus open cam di sini. Karena seorang mualaf itu harus nampak mukanya biar menjadi, kami yang di sini menjadi saksi kemualafan dia. Jadi di sini telah banyak kami mualafkan Bang yang ingin jadi mualaf. Jadi kemudian kami dari APII sebagai lembaga yang punya badan hukum berhak mengeluarkan sertifikat kemualafan. Jadi itu bisa dipakai sebagai acuan untuk ke Dikcapil. Jadi kalau mau bikin KTP bisa sertifikat tersebut sebagai bukti. Gitu Bang. Baik. Terima kasih. Iya. Ada lagi Bang? Disampaikan Bang? Ada lagi Bang? Udah cukup. Iya, makasih Bang ya. Kita turunkan dulu Bang ya. Oke, Hanson, selamat pagi Hanson. Teman-teman yang Muslim di bawah mohon dipending dulu ya, permintaannya banyak kali di bawah. Aduh, nanti berat roomnya. Dipending dulu. Kita narasumber Kristen nggak ada ini ya. Kristen ketik 1 biar kami jambak aja. Kristen ketik 1 di bawah ya, biar kami jambak aja. Teman-teman Muslim di bawah mohon di cancel permintaan naiknya. Karena guru-guru kita di atas sudah ada semua ya. Ada Uni Rifa, Mandato, Ustaz Arif ya. Ya, R selamat malam. Selamat malam siang R. Hanson selamat siang. Abram selamat siang. Abram, ya siang Abram. Aduh, suaramu putus-putus. Selamat siang. Ya, Islam Kristen Bang. Selamat siang. Islam Kristen Bang. Kristen. Oke, satu. Agama Kristen. Ya Bang, ya. Diskusi santai Bang ya. Oke, Hanson. Ya. Ya, sabar Bang. Hanson dari tadi nggak nyahut, diturun aja, Bos. Banda tuh R selamat siang, ER. Ya oke, lanjut. Ini ada 2 oten ya, hamba ini oten ini saya tahu ya. Hamba ini Bang Perdede kan, Robin Perdede kan? Siap, saudaraku, siap. Oke. Santai Bang ya diskusinya. Siap. Lanjut dulu Rifa. Santai. Yang penting jangan pakai andalkan kekuatan kita. Santai saya. Silakan lanjut. Sabar, ini Tami lagi. Tami, selamat siang. Tami. Lumayan ya, tidur. Aduh, host nggak gena nih. Mau diskusi kencang-kencang. Kristen ketik 1 di bawah ya. Jangan akun Anda julid di bawah di Anda Kristen ketik 1 tapi nggak bisa jambak. Kristen ketik 1 biasa jambak ya. Kristen ketik 1 biasa jambak. Jadi akun Anda privat, buka privatnya biasa saja jambak. Ya, cakral 1. Oke, naik cakral. Cakrul sempul naik. Oke, Kristen Bang ya. Mana dia? Cakrul sama Jadid sudah saya jambak nggak bisa. Cakrul semprol ayam udah saya jambak. Kenapa nggak naik? Ya, Kongmat Sani. Ya, assalamualaikum. Ya,
Muslim bang? Muslim saya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf bang kami tanya karena cross Kristen juga ucap salam juga bang kayak gitu. Oke bang lanjut. Apa yang mau sampaikan bang? Ya oke lanjut. Ada yang mau sampaikan bang? Ya cuman saya salah satu pemerhati apologet Indonesia. Saya simpatik begini. Terus dilanjut dan jangan lupa sabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Mas Eko. Bang cerita sama si Abram dulu. Silakan Pak Abram. Ya silakan. Ya. Ditanyakan sama Uni Rifa. Lanjut. Ya Mas Eko turun aja host. Datuk. Ya. Lanjut nih. Ya, tanya aja Bang Abram. Ada yang mau ditanyakan tentang agama Islam? Silakan. Halo Bang Abram. Yang lain dulu, yang Kristen lain dulu saya. Ini dulu saya lagi ini di kapal soalnya berisik nanti. Saya stay ini dulu. Yang lain kalau ada yang Kristen yang lain dulu. Nanti saya cari tempat sunyi dulu. Oke. Bang Hamba Hina silakan Bang Hamba Hina. Oke. Ya Kristen kawan-kawan ketik 1 ya. Kristen ketik 1 biar saja Mbak ya. Jadi buat saudara-saudaraku yang dikasih oleh Yang Maha Kuasa, ya, buat kita semua pada pagi hari yang indah ini, ya, kita sangat bersyukur ya, kita sangat berterima kasih kepada Yang Maha Kuasa yang memberikan kita kehidupan, ya. Jadi begini saudara-saudaraku, ya, kenapa? Jadi karena Yang Maha Kuasa itu mengajarkan kita apa? Sebagai Islam sejati dan sebagai Kristen sejati, sebagai Buddha sejati, sebagai Hindu sejati. Apa yang dimaksud dengan Bunda sejati atau Hindu sejati atau Kristen sejati atau Islam sejati, ya, yang tidak pernah bersahadat, yang tidak pernah mengatakan apa perkataan goblok, perkataan apa ini Robin, jangan menentukan sesuatu yang tidak menjadi hakmu. Jangan kau yang mengklaim mana yang sejati mana yang tidak. Aku paling nggak bisa membiarkan orang yang tidak punya dasar lalu bicara berkhotbah di gereja sana. Kok kau yang menentukan mana yang sejati mana yang tidak? Kalau kau bilang Kristen sejati yang tidak pernah mengatakan orang goblok, Yesus itu bukan berarti nggak sejati dia itu. Berarti dia orang yang termasuk mengingkari ajaran Tuhan itu. Kau baca dalam kitabmu itu. Yesus berkali-kali bodoh sekali kalian. Paulus mengatakan wahai Galatia yang bodoh. Justru di kitabmu tokoh-tokoh agamamu mengatakan orang lain bodoh. Kalau Islam memang dilarang, lebih baik berkata yang baik. Tapi kalau mengatakan orang yang memang bodoh, kalau dia bodoh itu bukan penghinaan. Itu mengingatkan dia supaya dia jangan lama-lama dalam kebodohan. Tidak semua perkataan jujur itu adalah penistaan. Kalau ada orang botol dikatakan botol itu normal. Yang nggak boleh itu orang tidak botol dikatakan botol. Kalau ada orang yang mengatakan ayam adalah bebek, bebek adalah ayam, itu botol secara kaidah ilmiah. Kok Anda pula di sini yang menentukan mana Kristen sejati? Ini justru Anda mencederai Bible Anda. Di sini kalau bicara pakai dasar, kalau nggak pakai dasar nggak usah ngomong. Sebarkan ajaran kejawenmu, ajaran hantu belaumu kepada orang yang bukan di Komal Islam. Komal ini bukan tempat penyesatan, ya. Komal ini tidak mengizinkan orang-orang tidak berdasar bicara banyak, menyebarkan apa yang dia yakini sendiri, lalu dia tidak punya dasar. Di sini kita bicara literatur. Robin ini udah kebiasaan nih ngomong sesuai hawa nafsunya sendiri. Ditanya kitabmu apa, nggak jelas. Mana sumbernya, nggak ada. Jangan suka-suka kita kalau bicara. Makanya dalam Islam itu adalah ulama mengatakan al-isnad minad din. Sanad itu ada, sanad itu bagian dari agama. Kalau berbicara itu menurut ini, menurut itu, dalam kitab ini, itu yang disampaikan. Kalau pendapat Anda sendiri kami nggak peduli. Kenapa? Anda nggak jelas, agama Anda aja nggak jelas. Anda kalau bilang Kristen, Anda jangan menghina Yesus di sini. Ketika Anda katakan orang yang mengatakan bodoh itu adalah orang yang tidak benar, Yesus berapa kali mengatakan orang bodoh tuh? Coba dalam kitab Anda. Ya. Bodoh sekali, begitu bodohkah kalian? Iya. Hati-hati loh, depan saya kalau bicara konsekuensinya bahaya Anda. Justru Anda yang menghina Yesus. Hati-hati ya. Berarti Yesus sendiri mengatakan orang lain bodoh. Iya, berarti secara langsung dia menghina Yesus tuh. Karena Yesus di Lukas 5:22, Lukas 5:22 mengatakan orang bodoh. Iya. Robin ini kalau bicara sekehendak hatinya. Suka-suka dia.
Kalau kita tanya, dasar kamu bicara itu apa, Pak? Saya sendiri. Apa hak Bapak diberi tempat di Komal yang indah ini menyebarkan ajaran Bapak sendiri? Komal ini bukan tempat penyesatan. Ini tempat kita berbagi knowledge. Knowledge itu apa sebenarnya knowledge? Ada yang namanya pengetahuan, ada yang namanya ilmu. Pengetahuan itu apa? Yang kalian ketahui. Dan metode penggalian pengetahuan itu tidak ilmiah, bisa diberitahukan lewat telepon. Nah, tuh saya tahu tuh. Saya tahu kalau Bang Otak kemarin baru menikah, tahu. Itu ilmu, bukan. Ilmu adalah informasi yang sistematik, yang kadang dan juga terkonsep, yang penggaliannya itu ilmiah. Bedakan itu. Di sini kita berbagi ilmu dan pengetahuan. Anda mengatakan bahwa Islam sejati, Kristen sejati adalah gini, tahu dari mana? Kecuali Anda punya kredibilitas. Kalau Anda seorang dosen, saya tidak bertanya literasi. Kenapa saya tidak tanyakan literasi? Karena ada yang namanya teori kebenaran performa. Apa teori kebenaran performa? Kebenaran yang disandarkan kepada orang yang kredibel. Contoh, seorang dokter bicara cara mengobati penyakit. Kalau dia adalah dokter THT, dia ajarkan saya, Uni gatal hidungnya nih. Nah, gini cara mengobatinya nih. Dalam ranah medis ini namanya ini. Saya bisa percaya sama dia. Karena dia adalah dokter THT. Itu pun masih belum tentu itu 100% absolut perkataan dia benar. Apalagi Anda bukan seorang pastor, bukan pendeta, bukan sarjana teologi, lalu bicara, mengajarkan apa yang Anda pahami tanpa ada dasar. Giliran ditanya, Anda dapat dari mana itu? Nggak mampu tunjukkan. Lalu buat apa Anda didengarkan, Pak Robin? Kebiasaan Anda seperti itu. Saya perhatikan Anda, naik di Komal, orang bicara motong. Disuruh bicara dari diri sendiri. Menyimak aja Pak di bawah. Kalau ada saya nggak usah naik. Kalau mungkin mau ngobrol dengan Bang Ota, Bang Datu nanti kalau udah nggak ada saya. Ya, kalau mau menyimak diam aja di atas. Nggak usah banyak bicara. Dalam Islam itu dilarang loh memberi tempat bicara kepada orang jahil loh. Ustadz Arif ini bertanggung jawab kepada Allah. Ketika Ustadz Arif membiarkan orang jahil bicara, memberikan informasi menyesatkan, dan kami diam saja, maka Ustadz Arif akan berdosa besar. Tanggung jawab kami Komal Islam ini nggak kaleng-kaleng loh. Ya, kita di sini proses belajar mengajar. Belajar mengajar itu apa? Saya diajarkan karena saya prodinya awalnya adalah PAI, Pendidikan Agama Islam. Definisi belajar mengajar saya diajarkan. Adanya proses transfer knowledge dan transfer attitude. Nah, kita sedang mencoba ini karena ini bukan betul-betul akademis ya, maksudnya ini bukan di rumah sekolah, maka saya tidak bisa memastikan transfer attitude. Kenapa? Yang saya hadapi orang-orang yang lansia rata-rata, udah tua bangka. Masa saya ajarkan cara bertata krama? Yang saya berikan adalah knowledge. Kajian saya, hasil bacaan saya. Jadi saya baca buku. Saya analisis. Saya buat sistematikanya.